Can you kiss me more? Where's our young boy? Bentar, aku ambil kopi. Keren banget. Hi guys, I'm back. Yuk. Enak bisa kan? Mama. Mama ah. Udah nah. Yuk. Hi guys, I'm back. Pengen Hi kayak gini loh, guys. yuk. Model kayak gini. Nggak tahu. Hi guys. So hari ini aku baru pulang. Malam ini aku baru pulang kondangan. Apa jam masuk lagi nih? Aku baru pulang kondangan. Oh tidur. Ya deh. Aku baru pulang kondangan. Sekarang lagi sampai rumah. Aku mau live bentar sebelum aku tidur, sebelum aku istirahat. Niatnya sih pengen tidur jam 11 ya guys. Tidur jam 11, bangun jam 1, jam 2 gitu ya kita live. Tapi kayaknya aku belum ngantuk, jadi kayak udahlah sekarang aja. Nabila, I'm your friends. Nabila, I'm friends of you from... Oh, oke, wow. Thank you banget loh kak, udah ngefans sama Nabila. Jadi ini tampilan aku hari ini kondangan guys, lucu gak? Hari ini pakai pinky, nggak tahu sih kenapa pakai pinky, karena gue kayak malas aja pakai baju yang lain ya. Udah gue nyari yang ada aja. Gimana harinya? Cantik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah harinya happy banget hari ini. Bersyukur karena Allah masih memberikan aku kesempatan untuk masih bisa menikmati hidup hari ini. Alhamdulillah masih bisa kumpul sama keluarga aku juga. Tapi lucu kok dari kemarin pink mulu ya. Kebetulan aja sih kak. Kebetulan karena emang hari ini aku juga punyanya bajunya dress pink, jadi aku pakai warna pink. Kalau misalnya kita ada sebenarnya warna abu-abu. Hai kak, halo bang. Sebenarnya ada sih warna abu-abu. Cuman kayak udahlah aku pengen pakai pink aja. Oke guys. Aku lagi mau pakai ini dulu. Nggak bisa sih. Ini. Oke. Gacor. Emang Nabila tuh nggak bisa diem guys. Sebentar aku nyalain dulu pentasnya. Oke, segini keterangan enggak kan ya. Jadi ini aku nggak pakai efek sama sekali ya. Ini adalah makeup aku hari ini. Kalau misalnya kalian pengen banget aku tutorial makeup aku hari ini, nanti kapan-kapan aku akan bikin tutorialnya. Tapi kalau kalian lihat di sini aku lebih tajemin di mata aku. Jadi emang eyeliner sama si lagi ambil kak. Enggak, gue emang gendut abis makan. Jujur, gue abis makan hari ini. Nih, gue kasih tau malu ya. Ini gue gendutan banget karena gue abis makan ceritanya. Lu tau nggak? Gue hari ini makan apa aja di kondangan? Gue makan mulu sepanjang kondangan. Lu tau nggak? Gue makan apa aja nih? Gue kasih tau ya. Jangan ganti-ganti lu. Gue nikah hamil lo, gila lo. Hamil lakinya belum nikah juga. Nih ya, dengerin aku ya. Nih jujur aku makan terus tau. Sumpah demi apapun, sampai sepupu aku tuh kayak yang nyariin aku. Bayu mana ya? Karena aku udah pengen Bayu kan. Bayu mana ya? Lu nikah kabil belum? Bayu mana ya, kata sepupu gue gitu. Bayu lagi makan. Jadi tuh gue kan saking malu. Jadi gini nih, yang nikah itu kakaknya temen. Jadi aku punya sepupu aku punya teman kan. Nah, sepupu aku ini punya teman. Nah, temennya ini tuh punya kakak. Nah, kakaknya tuh nikah kan. Makeup lo beli ya kan, gue kondangan. Kalau gue sorry ya, kalau kondangan gue anaknya no tipis-tipis makeupnya. Gue emang pengennya kayak lebih nyala hidup gitu si makeupnya. Kayak gue lanjut cerita ya. Jadi gue ngasih tahu nih ya. Jadi gue hari ini kondangan itu makan. Gue malu sampai malu loh. Jadi stay gini deh, gue ceritain dulu dari awal ya. Jadi kan si cateringnya ini kan tahu aku ya. Terus habis itu dia bilang, Kak Nabila boleh nggak kita minta reviewnya gitu kan. Terus gue bilang, oh ya nggak apa-apa kak. Cuman gue malu ya kan, gue makan banyak banget tuh. Terus dia nanya, tadi Kak Nabila makan apa aja ya, katanya gitu. Gue sebutin tuh satu-satu kan makanan yang gue makan ya nggak. Anyway, karena ini kerudungnya panjang, jadi aku kayak sampingin gitu. Lucu dia, aku ikat gitu pakai tali. Nggak penting banget sih. Terus habis itu ceritanya nih ya, lanjut ya. Gue review, Bil kakak lu udah boleh kemana? Gue review, gue jelasin dong gue makan apa aja. Kayak gue bilang nih, iya hai teman-teman semuanya, aku Nabila Ayu. Hari ini aku habis lagi datang ke kondangan. Terus aku juga nyobain makanannya enak-enak banget. Gue sebutin ya yang pertama, gue makan taco nori. Taco nori ini isinya salmon. Habis makan taco salmon, gue lanjut lagi makan. Bentar, gue sampai lupa. Gue makan bebek.
kayak duck gitu ya, duck diapain sih gue lupa, kayak pokoknya duck gitu deh. Terus ada mie-nya gitu deh, gue nggak tahu deh tuh. Teman. Dah. Habis makan duck itu ya, gue lanjut makan. Gue ambil lupa gue makan apa aja. Oh, makan steamboat Singapura ya kan, 3 tuh ya kan. Mostly semuanya habis sama gue sih. Keempat, lanjut nih gue makan nih. Gue langsung ngincer lagi yang lain kan, apa lagi ya. Mohon maaf ya, gue emang doyan banget makan anaknya. Yang keempat gue lanjut makan, kalau nggak salah gue ngambil pasta. Lanjut lagi 5, gue makan beef Korean barbecue gitu, ya kan, pakai nasi, tapi nasi kecil banget, jadi kayak ya biar aja lah, maksudku kayak nggak terlalu porsi yang gede, jadi aku kayak nggak kenyang banget. Yang keenam, malu anjir gue. Yang keenam gue makan apa ya? Kalau nggak salah gue makan ini dimsum, ya kan. Sebenarnya gue tuh sampai, jadi kan si adek, jadi yang nikah ini kan kakaknya, yang adeknya ini adalah temennya sepupu gue. Nah, sepupu gue tuh cuma ngajak gue aja, tapi gue kenal karena emang temenan, kita juga temenan dari kecil gitu, dari SMA gitu lah. Terus karena si adeknya lagi ada di situ bareng sama sepupu aku nggak enak kan makan depan dia, kayak nih artis makan mulu nih Nabila gitu kan, gue malu ya. Jadi gue melipir ke belakang pohon, kan ada dekor pohonnya kan. Gue udah aja sampai malu. Ada dekor pohonnya. Terus si dekornya ini tuh kayak ada mejanya gitu. Nah, gue ngumpet di situ sengaja nih gue sambil makan dimsum. Tadinya gue mau langsung nimbrung kan sama mereka, cuman ntar gue diledekin lagi kayak makan mulu. Yaudah deh, akhirnya gue makan aja di situ tuh. Gue makan bentar. Udah tuh selesai. Tuh 6 ya, 7. Gue makan bakso Malang, bakwan Malang. Terus habis itu tadinya gue mau ngeliat yang lain, ada kayak sapi apa gitu, gue lupa, tapi kayak nggak terlalu demen lagi karena lontong kikil gitu aku nggak suka, jadi aku nggak makan. Terus makan buah, jadi total 7 lah aku makan. Oh, satu lagi coklat apalah aku lupa. Jadi pas aku review tuh ya, jadi sambil jelasinnya tuh gini, ya tadi aku udah nyobain dimsum, terus takonorinya, terus aku juga nyobain coklat mousse-nya, terus aku juga nyobain Korean barbecue-nya. Oh maaf ya, Nabila makannya banyak banget. Aku nggak enak guys. Bil, baju kamu kegedean, ganti dong. Ya, emang kenapa sih? Udahlah kak, aku aja lagi, sebenarnya aku tuh pengennya ganti baju dan bersih ya, cuman kayak udah sekalian aja live, capek sekalian, nanti aku langsung istirahat, langsung ganti baju segala macam, beres. Iya, 7 jenis makanan, dan itu aku masih ngerasa kayak pengen makan lagi loh. Emang gue anaknya kalau lagi nggak diet kayak ya udah makan apa aja bodo amat. Sorry guys, I'm sorry. Terus dan biasanya kan kalau misalnya kita makan gitu kan, kita misalnya kondangan kan cuma ada es krim doang kan. Ini tuh ada coklat yang lava chocolava gitu loh. Itu enak banget, parah. Aku tuh kayak aduh. Dan anehnya dengan Nabila tuh emang lihat deh guys, chocolavanya tuh nggak ada. Yang antre tadi gue sampai bingung, kayak gue sepi banget sih, paling enak banget loh. Nggak anggap tuh abis makan disuruh nyanyi. Ih jangan sedih. Gue jujur ya, teman gue pas bilang lu nyanyi dong, gue bilang lu yang bener dong nyuruh gue nyanyi. Gue ngap banget abis makan, gue bilang gitu. Dia dong apa, satu lagu aja. Udah akhirnya gue nyanyi tuh. Itu aja aku nyanyi ngapan ya. Untung aku nyanyi masih oke lah tarikan nafasnya. Aku nyanyi nggak kata sepupu aku, mbak suara lu nggak fals tapi power lu kurang. Gue bilang ih gimana nggak kurang, gue ngap banget nyanyi di atas panggung. Karena aku juga nggak enak kan sama dia, jadi kayak udahlah aku nyanyi. Halo Kak Firdaus, apa kabar? Lu tau gak sih, iya gue tuh kalau catat suka, lu tau gak sih
Lagi ngeliatin apa sih, Dek? Nggak ngeliatin apa-apa kok. Live kemarin masak nggak? Kemarin nggak masak. Kemarin aku masak mie doang. Kakaknya bilang cakapan tanpa hijab, masya Allah, Allah makasih banyak ya kak. Tapi aku emang sekarang tidak ingin dipuji hanya karena aku pakai hijab atau enggak sih. Tapi lihatlah hati Nabila, lihatlah ke dalam personalitinya Nabila, kayak nggak usah ngeliatin wajahnya gimana ya guys. Karena sebenarnya Allah itu juga nggak akan lihat seseorang hambanya hanya dari kita itu berhijab atau enggak sih, tapi juga dari mana akhlak kita, bagaimana personality kita. Jadi ya apa ya, selera sih ya. Kadang orang tuh ngeliat aku lebih seneng aku pakai hijab atau enggak tuh selera ya. Setiap orang beda-beda lah ya, kalian bisa berkomentar apapun. Cuman kalau aku pribadi sih jujur kayak dulu mungkin aku ke distraksi sama komen kayak gitu, kayak sedih ya. Kalau sekarang kayak aku jadi malah mikir berarti kakak hanya melihat Nabila yang dulu aja gitu. Lihat Nabila yang sekarang tuh, perubahan Nabila yang udah Nabila capai atau achieve sampai saat ini ya kakak nggak ngeliat itu. Tapi it's okay. Mungkin agak aneh tapi gue malah pengen liat Oshi gue yang di Jepang pakai hijab. Siapa tuh? Sebenarnya sih aku gak ngerasa aneh ya kak dengan aku pakai hijab, karena menurut aku nyaman sih, udah nyaman. Misalnya aku udah di tahap yang alhamdulillah nyaman gitu ya kak. Karena di JKT kalian tahu kayak apa, tahu lah ya JKT kayak apa gitu. Dulu aku pakai baju kayak apa kalian tahu ya. Dengan perubahan aku yang sekarang, aku memang perubahan itu signifikan sekali. Mungkin aku ngerasain kok signifikan banget. Kayak dari dulu aku mungkin yang bajunya gimana di JKT, terus sekarang pakai hijab, itu pasti ada perubahan yang drastis menurut aku. Tapi itu gak mudah juga loh gue lewatin, serius deh, trust me. Aku butuh support juga dari keluarga, teman-teman semuanya buat memvalidasi. Kayak bahkan aku butuh validasi dari mama aku, kayak cantik itu tuh Allah, gimana ya, kayak cantik itu tuh gak lihat dari situ, harus percaya diri bahwa kamu cantik juga walaupun pakai hijab. Mamaku dulu awal-awal bilang gitu kan Allah nggak ngeliat itu, Allah tuh ngeliatnya hati kamu gitu. Maka jadilah hati yang cantik gitu, bukan hanya wajah yang cantik, kata mama gitu. Oh iya sih, aku langsung semangat gitu kan. Bentar guys, aku nyalain ini dulu brightness. Yang penting hatinya yang cakep betul. Bangga banget nih asli, ngikutin dari nangis dulu di dasar, sekarang udah soleha, selamat asik. Makasih loh kak. Tapi yang bener, kok nggak bisa nyala sih? Semoga istiqomah ya kak. Amin. Makasih banyak ya doanya. Thank you. Kalian tahu nggak guys, aku sampai tadi tuh nggak sempat makan nasi yang kan, jadi kan tadi kan di kondangan kan ada banyak ya, nggak cuma nasi doang gitu, ada yang kayak makanan yang tadi aku sebutin kayak dimsum segala macam tuh. Nyampe depan aku baru lihat lah ada nasi gitu, ternyata nggak laku. Lakunya tuh laku yang, jadi di tempat dimana aku berada itu adalah spot dimana makanan enak gitu. Jadi aku tuh ngilang ke sana sini, kayak ya udah ngantri sana sini makanan. Jadi pas diminta review sama orang ya aku apa yang enak. Terus kata kakaknya, nanti kalau Kak Nabila nikah kita yang support ya kak, cateringnya. Aku bilang iya kak, doain aja dulu jodohnya yuk. Apa malu banget aku jadinya. Pasti selalu dukung kok kak, hal yang lebih positif lagi, selalu istiqomah, bangga banget sama aku. Makasih. Gue cerita dong pembagian blocking. Oke. Sebenarnya kalau pembagian blocking di JKT48 kita tuh selalu ngeliatin sama senior kita di AKB48. Jadi misalnya di AKB kan di Jepang itu mereka ada nama-namanya, ada nomornya gitu kan. Kayak misalnya 1 siapa, 2 siapa, 3 sampai 16 orang. Nah sama di JKT itu juga gitu. Cuman kalau aku nggak ngerti ya, si manajemen itu biasanya memilih kita berdasarkan apa. Kalau bukan fans yang milih, ngerti kan? Kalau misalnya fans yang milih kan ya udahlah, kalian lihat aku Kang Baja ya. Tapi kalau manajemen kan lihat aku, misalnya milih aku nih karena apanya? Kenapa gue pegang sih? Kayak milihnya kenapa aku nggak tahu, gitu loh. Nah jadi biasanya sih
kalau untuk teater ya, kalau untuk teater biasanya aku dulu seringnya kalau nggak nomor satu, pernah 1, 2 sama 5. Itu jadi kalau 1 tuh dulu pernah jadi Acan. Kalau misalnya 5 tuh jadi Tomocin. Pokoknya aku juga nggak ngerti deh dari mananya. Maaf ya, jadi aku nggak bisa menceritakan yang terlalu detail gitu. Karena itu hanya mereka yang menilai. Bil, andai kata ada lo nikah duluan, lo rela nggak? Sebenarnya bukan rela atau nggak rela sih, cuman kalau dalam keluarga aku silah-silahnya kita kan Jawa ya, jadi bener-bener adik tuh nggak boleh ngelangkain kakak sama sekali, nggak boleh. Mau itu dia perempuan sama perempuan adiknya atau kayak cowok, apalagi cewek sama cewek tuh nggak boleh sama sekali. Karena dulu mama aku tuh kan 5 bersaudara perempuan semua. Jadi adiknya mama nih 2 itu suaminya beda 10 tahun dua-duanya sama tante aku. Jadi tante aku tuh papa tuh seumuran kan, beda setahun lah mama sama papaku. Nah karena adiknya mama ini udah mau dilamar, akhirnya nenek aku bilang nggak boleh ya ngelangkahin gitu, jadi harus mama aku duluan yang nikah sama papa aku. Jadi papa mama tuh akhirnya lulus kuliah terus kayak kerja, tahun depannya nikah sama papaku. Jadi adik-adiknya ganti-gantian habis mama langsung adiknya. Jadi kalau kakak tadi nanya andai kata adik aku nikah duluan aku rela atau enggak, ya sebenarnya sih hati aku rela-rela aja ya, cuman memang dalam silsilah keluarga aku begitu, kita nggak boleh ngelangkahin gitu. Jadi harus sesuai urutan. Apalagi adik aku sama aku beda 5 tahun ya, lebih tua aku. Jadi kayaknya gak mungkin kalau adik aku duluan juga sih kak. Amit-amit, aduh jauh banget kalau misalnya adik gue duluan dong. Pilih yang lebih muda atau lebih tua untuk jodoh kak? Kalau ditanya gini sih sebenarnya bukan lebih tua atau lebih muda ya, tapi usia itu kan kadang gak menjamin kedewasaan seseorang sih. Kalau aku sih lebih suka yang lebih tua dibanding yang lebih muda. Tapi memang aku juga melihat walaupun umurnya lebih tua dari aku ngeliat dia dewasa apa enggak. Soalnya kan aku lumayan anak kecil ya orangnya kadang, maaf. Jadi kayak gitu, aku ngeliat dulu dia ini gimana. Spill dong cerita lucu Kak Haruka. Aduh banyak banget lagi sama Kak Haruka ceritanya. Kapan kedua satu lagi? Aku jarang banget kak main kesana. Aku aja tuh jujur setelah lulus SMP nggak pernah main kesana lagi, dan baru kemarin aja tuh main lagi kesana. Bukannya karena udah nikah ya, aduh amin banget. Hijabnya merek apa? Aduh apa ya, aku tuh kalau misalnya beli hijab tuh nggak pernah mentengin merek gitu loh kak. Yang penting aku suka dan aku belum punya warnanya, aku beli aja. Dan yang penting bahannya sih, aku lihat bahannya juga kali ya. Kalau aku hari ini pakai yang agak-agak glitter gitu karena kan kondangan gitu ya, asik. Kalau kondangan tuh aku emang lebih suka yang kayak gini, nyamain sama bajunya aja. Kasih hijabnya dong, tolong cakep banget. Aku lupa, aduh namanya apa sih ya? Bukannya nggak mau ngasih tahu ya, ini jujur aku lupa banget. Aku lupa, paper bagnya hilang lagi. Namanya apa ya, lupa. Kenapa sih kayak lo ketawa-tawa mulu, males deh. Aku lagi sakit tahu gara-gara beberapa hari nggak lihat live-nya Kak Bayi. Sekarang udah sembuh. Hai Kak Sawa, ya Allah seberpengaruh itu aku menyembuhkan orang apa? Cuma karena Nabila live. Katanya orang tua sih kalau dilangkain, yang dilangkain jadi agak susah rezekinya, tapi nggak tahu juga sih. Kalau nggak tahu sih ya, kalau nenek aku dari dulu emang kayak gitu sih kak, nggak dibolehin kalau kita melangkahi kakak gitu maksudnya. Amin. Kak nggak mau coba pakai pasmina? Aku sering kok pakai pasmina, cuman kalau di acara formal gitu biasanya, atau kayak acara-acara yang kayak gini nih, kondangan, agar lebih rapi, agar lebih rapi, aku lebih suka yang kayak segi 4 gini dibandingkan pasmina. Kecuali emang kayak mau jalan-jalan hangout gitu-gitu, aku pakainya pasmina kok kadang. Sebenarnya aku dari dulu nggak suka pakai pasmina sih kak, dulu, karena aku kayak nggak pede gitu. Bahkan aku tuh nggak suka pakai ciput loh sebenarnya, kalian tahu nggak? Cuman kan rambut aku tuh sampai sini ya, nih. Jadi kayak udah kayak aku sudah pakai ciput deh, pelan-pelan aku lagi belajar sih. Mohon doanya istiqomah ya. Mempertahankan pakai ciput aja tuh susah loh. Pakai ciput makin elegan kak, cantiknya. Bisa aja kak. Koncak jer permen kaki. Iya, aku tuh juga nggak tahu kenapa lagi megang-megang itu.
Gue belum kenyang kalau belum makan nasi, yang lainnya ngambil. Tapi emang tadi aku gak makan nasi, jadi pas di kondangan tuh bener-bener kayak makan takonori salmon, terus makan pasta sih, makanya kenyang juga. Pasta itu udah bayangin ya, tapi pasnya kecil. Aku makanya tuh kayak jangan bayangin 7 makanan jenis yang berbeda aku kayak makannya banyak gitu ya, tapi emang sekecil itu. Jadi kayak emang ya udah paling cuman kayak 1 sendok skop yang agak yang gini loh, jadi itu kecil banget. Jadi aku berpikir kayak 7 jenis makanan itu tuh kayak biasa aja buat aku. Abis pasta aku makan steamboat. Dan itu kalian tahu ya, FYI aja aku makan sama sepupu aku juga berdua. Jadi jangan pikir kayak Nabila 7 jenis makanan, Nabila semua yang makan. Gue emang doyan makan, cuman kayak gak gitu juga kali. Cuman emang kocak banget sih. Pas aku makan dimsum, aku melipir dari sepupu-sepupu aku sama teman-teman juga. Karena gue malu banget, Nabila makan mulu. Ya udah aku ngumpet. Porsinya berapa kali hap tuh? Ya 4 kali udah habis lah kali ya. Atau nggak 5 kali lah. Makasih si paling. Si paling apa nih? Cantikan pakai ciput kak? Iya sih, cuman aku kadang nggak aku nggak percaya diri gitu loh. Aku nggak tau nggak sih kalau misalnya pakai ciput kayak jadi kayak mama gitu, kecuali aku kayak nunduk gini. Karena kalau kayak gini kayak mama gitu, aku sih ngerasanya gitu ya. Makanya dulu tuh awal aku pakai hijab nggak pernah mau pakai ciput sama sekali, nggak pernah mau banget, garis keras nggak mau. Sampai orang tuh kayak rambut masih kelihatan gini-gini, aku kayak bodo amat, nggak peduli gitu, karena aku masih malu, masih belum percaya diri gitu loh. Tapi makin sekarang kayak risih kali ya, aku udah mulai risih kalau misalnya rambut aku kelihatan, jadi kayak udah deh aku pakai pelan-pelan. Dan baru-baru ini sih, benar-benar baru tahun ini aja sih aku mau, baru-baru bulan apa ya, habis bulan puasa deh kayaknya aku kayak ya udah deh cobain pelan-pelan gitu. Tapi ada sih kadang hijab yang aku ngerasa walaupun nggak pakai ciput tapi dia masih aman ya, tidak terlihat rambutnya, terus juga nggak yang licin gitu, jadi aman lah kalau aku nggak pakai. Orang biasa bisa dapetin personal JKT gak sih kak? Ya bisa aja lah, kenapa enggak? Personal JKT kan juga orang biasa. Gimana sih? Mungkin kalian, mungkin maksudnya ex-member kali ya. Kalau misalnya kita masih di JKT kan kalian masih nganggapnya kita idol ya. Jadi kayaknya kalian selalu berpikir tidak mungkin ya. Tapi menurut aku mungkin aja kok. Bahkan teman-teman aku, mostly anak JKT ex-member, kebanyakan menikah bukan sama-sama yang entertain. Dan ada yang nikah sama fansnya sendiri pun ada. Jadi menurut aku bisa-bisa aja, tergantung bagaimana keduanya cocok aja sih gitu. Nabila bahasanya mirip bahasa Banjar. Aduh gimana tuh kak bahasa Banjar, aku malah gak tahu. Makan ngumpet-ngumpet tuh kayak diam-diam batal puasa, karena gue gak enak banget asli. Kayak aku tuh bener-bener kayak gak berhenti gitu loh, kayak nih habis ini makan lagi, kayak ini makan lagi. Kayak pipi aku gendutan deh, pulang-pulang deh, gak mau. Ayo liburan ke Lombok lagi. Iya insya Allah ya kak, doakan aku. Aku udah beberapa kali ya ke Lombok tuh, sekitar 3 deh kayaknya, 3 apa 4 deh, aku lupa deh. Bil pengen nyari editor atau kamera woman gitu gak sih pribadi buat kamu dokumentasi? Iya lagi, kadang aku tuh suka kepikiran ya. Karena kan kebanyakan si kameramen aku tuh laki-laki gitu ya. Kadang ada di mana hal-hal aku agak risih kan, kalau misalnya aku lagi di backstage gitu ya, aku ada acara kan pasti dia harus keluar dulu, nggak mungkin kan aku lagi benerin rambut apa dia ada gitu. Karena aku kepikiran butuh kameramen yang misalnya kamera woman ya tadi, kamera woman gitu bukan kameramen. Tapi aku tuh nggak punya teman atau kenalan yang dia cewek jadi bisa, misalnya dia bisa megang kamera atau jago gitu loh. Aku belum punya sih. Insya Allah nanti aku mau cari deh. Iya juga lagi, aku nggak kepikiran ya. Iya lagi nggak kepikiran kak. Karena kebanyakan nggak tahu ya, karena dari dulu teman gue cowok, jadi cuman kenalnya kameramen ya cowok-cowok aja gitu. Kadang bahkan aku minta tolong teman aku yang nge-shoot karena aku udah percaya dia juga kan. Maksudnya percayanya dalam arti
aku suka dia bagus kalau ngambil gitu, bukan percaya kayak seakan-akan aku jadi buka hijab depan dia, enggak lah ya. Iya, kenapa kameramen rata-rata cowok? Iya, aku juga nggak ngerti lagi. Aku jarang banget karena main yang cewek. Makanya pas tadi ada yang ngomong kayak gitu, aku jadi iya harusnya aku nyari yang cewek ya. Terus aku pikirin deh. Tapi tuh jadi overthinking. Aku tuh cepet banget ke distract gitu ya, jadi mikirin gitu. Ya udah maaf, kita lanjut dulu ya guys. Aku siap tanpa bayaran pun gak apa-apa, nggak gitu juga kak. Ya ampun. Emang Kak Salma bisa nge-shoot, ngedit? Kalau aku sih pengennya sekalian ngedit gitu ya kak, biar gak ribet sih. Sorry. Nggak pernah kontakan sama Akicha lagi, yang po dulu disebut mama anak. Iya lagi. Jadi tuh Akicha Sang itu kan dulu orang Jepang ya, dan dia member AKB48 dan dia lumayan paling deket banget sama aku di JKT. Terus pas dia balik ke Jepang tuh emang udah gak pernah komunikasi. Cuman kemarin aku komen di IG-nya, terus dia bilang, dia bales baik banget deh, parah. Dia masih ingat sama Nabila guys. Hai Kak Teo, ih ketumben Kak Teo nonton. Hai Kak Eka. Spill siapa? Apanya siapa? Bukannya kalau nggak apa ya, enggak lah. Hal yang paling mengesankan di JKT apa ya di JKT ya, gue bentar aku berpikir dulu ya, apa ya di JKT yang paling mengesankan, banyak lagi. Pernah perform di Tokyo Dome sih di Jepang. Kayak nggak semua band atau kayak artis penyanyi gitu nggak sih bisa manggung di situ. Menurut kita ya, menurut kita para member JKT gitu. Terus kayak kita datang ke Jepang dari Indonesia, kita manggung di sana, itu kayak happy banget sih. Kita ngerasa bersyukur banget Allah kasih kesempatan gitu loh buat manggung di sana. Itu yang gue nggak pernah bermimpi untuk tampil di sana. Itu sih, itu mengesankan. Sama menjadi idol tuh bukan suatu mimpi yang pernah aku terpikirkan, ngerti gak sih? Jadi dari aku kecil aku nggak pernah tuh cita-citanya tiba-tiba jadi idol atau bermimpi jadi seorang idol, tuh nggak pernah sama sekali. Terus tiba-tiba aku, yang paling mengesankan adalah ketika aku di atas panggung di stage dan aku berusaha ingin menampilkan yang terbaik buat fans aku, dan fans aku manggil teriak nama aku kayak Nabila atau Choisesu Kawaii Nabila. Kalian tahu kan Choisesu Kawaii apa? Choisesu Kawaii itu kayak siapa yang paling cantik gitu lah. Dan biasanya orang manggil Oshinya, tergantung Oshinya siapa. Itu hal yang paling mengesankan banget buat aku, karena setelah aku udah gak di JKT, aku gak ngedapetin itu lagi kan. Aku udah gak bisa lagi untuk menampilkan itu buat fans aku. Walaupun aku mungkin pernah ya beberapa kali nyanyi gitu ya off air, tapi kayak beda aja. Kalau dulu kan emang bener-bener idol banget ya gitu loh. Intinya sih itu sih kak. Karena Bila sekarang jarangnya main sama Kak Melody. Iya, kita udah jarang janjian aja sih. Kan kemarin aku juga keluar kota mulu, terus Kak Melody kan juga ada kegiatan. Menurut aku tuh sahabat atau teman itu kayak gak mesti harus selalu ketemu sih. Tapi yang penting jaga komunikasi aja gitu buat silaturahmi. Kadang-kadang kalau terlalu deket ya sahabat tuh kadang juga gak tahu sih, aku ngerasanya kayak gimana, lebih nyaman kalau nggak terlalu yang sering ketemu gitu loh sama sahabat. Ya Allah, aku ngerasa pipi aku gendut banget, jadinya habis makan deh. Oh ini aja deh. Kak, mandinya pakai gayung love nggak? Aku mandinya pakai gelas ya. Kocak. Kalau dari dulu idol boleh pakai hijab juga aku pengen daftar sibil. Iya sih, iya lagi. Tokyo Dome tuh 2012 bukan? Iya 2012, betul. Kenapa milih resign dibandingkan Grab?
Gret. Kenapa harus aku jawab pertanyaan itu terus? Kenapa kalian harus selalu menanyakan hal itu? Dan aku udah sering banget berulang kali menjelaskan itu sih sebenarnya. Kayak aku agak malas deh bahas itu, tapi nggak usah ya kak ya. Takutnya nanti menimbulkan persepsi orang yang aneh-aneh. Tapi intinya, mau resign atau graduate dari JKT48, buat aku menjadi ex-member itu juga nggak harus dilihat kayak grad atau resignnya sih. Yang penting bagaimana dia tetap bisa menjaga nama baik JKT48, itu aja sih. Paling sering MC kajian-kajian nggak kak? Jujur aku nggak pernah lagi, cuman pertama kali tuh pas kemarin aja sama Ustadz Hanataki di Solo. Itu pertama kalinya banget sih aku jadi MC di kajian. Biasa pernah jadi MC cuman kayak nggak di acara kajian gitu, dan itu deg-degan parah sih aku. Kenapa sih lo kalau ngomong pakai koma? Iya lagi, maaf ya kak. Ini kukunya asli, terus wudhunya gimana? Ini kan kuku pacar kak, jadi ini nggak apa-apa kok karena pakai wudhu. Misalnya kalau buat wudhu aman karena bukan kutek. Ciputnya merek apa? Dulu aku nggak tahu lagi. Mama aku yang beliin. Siska banget. Kenapa sih aku dibilang mirip Siska? Emang iya sih, Siska juga ngakuin sih sama aku sih. Kita sama-sama mirip. Pernah Qiyamul di Masjid Al-Latif Bandung nggak? Enggak kak. Aku kalau misalnya Qiyamul di Masjid Istiqlal sama Masjid Musyawarah sebelah Kelapa Gading. Lebih mirip ibu atau ayah Nabila? Aduh aku nggak tahu ya lebih mirip papa atau mama. Ya pasti mirip keduanya lah ya. Dimana aku ngerasa pas kecil mirip papa, pas gede makin mirip mama sih. Cuman nggak tahu sih. Kadang-kadang orang bilang mirip papa, kadang mirip mama. Yang pasti gue nggak mirip tetangga gue lah ya. Dia udah apa jadi kayak enter bini gue kesaingnya ya lah. Kak Firdaus bisa aja lo kak. Lo kapan turun layar kak? Kakak gue bulan depan turun layar tuh. Gak usah dijelasin lagi Bill, iya bener sih. Cuman kan aku ke distract aja ya dengan pertanyaan fans yang kayak gitu ya. Bila kamu kasih kuasa satunya, Bil gak masak lagi? Enggak deh, aku udah kenyang banget kak, udah gak bisa aku makan. Serius udah gak bisa. Gue habis dipromot deh, alhamdulillah jadi kontak nambah. Jadi lo layar lagi nih ya. Ada aku dia mirip banget sama anak tetangga, sampai dia overthinking dia anak angkat. Lucu banget. Adanya dibilang mirip anak tetangga. Mirip anak tetangga, ya Allah. Kak maskeranya merek apa? Aku pakai Maybelline ya sayang. Kalau lagi senggang coba ke Alatif ya Bill. Oke siap. Gue bisa. Oh deh. Nanti insya Allah aku kalau ke Bandung aku main deh ke Alatif itu.
Kesibukannya apa sekarang? Jadi aku lagi nobar film Jomblo Fisabilillah, keluar kota kadang, terus off air, MC kadang, atau lebih sering jadi narasumber sih, datang-datang ke sekolah atau kampus gitu, buat talk show. Lebih ke situ sih sekarang kesibukan aku, Kak. Gak pengen lanjut sekolah lagi, pengen sih Kak. Jujur aku pengen lagi, cuman aku masih bingung gitu loh, kayak mau ngambil kemana sih S2-nya. Itu yang masih jadi kebimbangan aku. Aku mau lanjutin tuh bimbang, kayak notaris atau MH ya gitu. Kak, aku ketemu kakak pas promosi film Jomblo Fisabilillah. Oh iya, yang di mana nih? Ngomong-ngomong tetangga, pernah nggak prank adiknya bawa adik anak tetangga? Enggak sih, tapi aku pernah dijailin kakak aku. Kata kakakku, aku tuh dulu ditemuin sama mama tuh depan pintu rumah gitu. Dibilang, main ke Masjid Al Falah Sragen Kak, bagus banget, insya Allah ya. Wow, Dede baru gimana? Kampusnya Dede baru gimana nih? Maybelline yang tutupnya warna pink ya? Bukan, yang kuning. Kalau Maybelline yang warna pink tuh nggak salah Barbie ya? Itu udah nggak keluar tahu. Aku juga lagi nyari, itu udah nggak keluar lagi di beberapa toko kecantikan. Dekat ini salfok deh, hijabnya rapi banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya aku bisa memakai hijabku ini dengan rapi, ini adalah disetrika. Harus disetrika ya teman-teman, biar dia tegak paripurna gitu ya, udah kayak pohon. Dan itu ditegak tuh. Gue juga nggak ngerti. Sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang selalu harus rapi banget loh hijabnya. Karena kebiasaan Kak Melody tuh suka ngasih tau aku kan, "Dek, hijabnya miring, Dek, ini hijabnya penyok, Dek, ini hijabnya ini, Dek, ini." Jadi aku udah kayak udah kebiasaan karena Kak Melody ngingetin aku, jadi aku kayak ya udah. Kalau misalnya agak mencong dikit, aku jadi mau nggak mau benerin gitu. Baru tahu kalau Nabila 48 itu pakai H. Iya, please banget ya guys, Nabila itu pakai H. Jadi buat teman-teman yang selalu memanggil Nabila tanpa H, don't do that. Jangan gitu. Alright. Jabatan baru jadi kontak nambah. Wah, semangat Kak Firdaus, semoga lancar ya Allah, mudahkan ya langkahnya ya Kak. Marry your daughter, make her my wife. Asik. Pengen banget gak sih nyanyi itu di kondangan aku sendiri? Asik, di kondangan aku sendiri gak toh? Guys, kalau misalnya nggak jadi deh, lupa. Jadi kan tadi kan aku nggak sengaja ya. Teman aku tuh minta nyanyi kan. Gue udah males banget ya. Aduh, kenapa sih gue disuruh nyanyi? Ntar gue pasti ngep nih habis makan, kenyang banget. Lo bayangin deh, gue kenyang banget loh. Banyak banget gue makan terus kayak nyanyi. Kebayangkan. Jadi nyanyi aku tuh kayak nggak falas sih, cuman kayak lebih nggak bisa power aja kan.
Lalu banget deh emang. Kalian suka kayak aku gak sih kalau misalnya udah posting story ini sukanya ngeliatin storynya lagi gitu? Ya nggak? Kalian gitu nggak? Apa gue doang? Cepet banget ngomongnya ya, maaf. Oke. Maafin. Maafin kak. Maafin guys. Bila betah banget pakai makeup belum dibersihin. Sebenarnya sih nggak betah sih kak. Cuman aku sekalian biar capek sekalian gitu. Maksudnya biar nanti aku tuh tipe orang yang kalau misalnya udah bersih nih, udah langsung pengen pakai daster, gue tidur gitu. Tapi kan aku pengen live dulu nih, makanya aku kayak udah nanti dulu bersih nanti dulu. Dagunya kenapa kak? Ini jerawat. Sorry ya, kan aku juga makhluk biasa tidak sempurna ya guys. Jadi sebenarnya ini udah ke cover, cuman karena udah malam terus kayak kegosek jadi kayak kelihatan ya udahlah ya. Kenapa sekarang jadi kalem? Masa sekarang jadi kalem banget? Mana ada gua kalem. Hai, Kak Eka, Kak Deo. Oke. Dulu pas sekolah pernah ikut ekskul apa? Dulu aku pernah ekskul bahasa Inggris pernah, basket sama gue lupa lagi, bentar. Lupa skip. Basket, aku pernah basket sama bahasa Inggris 2, 3. Apa lagi ya Nabila ya? Aku lumayan jarang ikut ekskul lagi ya, karena kan dulu sibuk JKT. Percaya nggak bahwa aku nggak pernah ikut di MOS loh SMP SMA karena udah kayak banyak kegiatan di JKT kan. Jadi ya udah skip gitu aja. Pernah bolos nggak waktu sekolah? Jangan ditanya lah Nabila lagi. Bolos ya pernah lah. Apalagi aku tuh dulu di JKT kan emang gimana ya? Kegiatannya tuh bener-bener kayak nggak ada libur. Aku tuh hanya libur Senin. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti selalu ada kegiatan. 6 tahun loh aku berturut-turut tuh melakukan itu semua. Dan kalau kalian tahu di foto laptop papa aku tuh nggak pernah ada foto Nabila ikut acara keluarga atau family gathering gitu, karena emang aku sibuk dengan dunia aku gitu. Makanya pas aku udah nggak di JKT, walaupun aku solo karir gitu ya sekarang, misalnya tetap berkarir di entertain, tapi nggak mau sampai kehilangan momen sama keluarga. Karena aku tuh sedih dulu kayak kehilangan banyak banget momen, parah. Aku lebaran aja kerja, puasa kerja, Natalan tahun baru kerja. Tahun baru aku tampil menyenangkan orang kan. Aku harusnya kayak sama keluarga kan di rumah bakar-bakar. Makanya sekarang kalau misalnya tahun baru itu udah pasti kalau teman aku ngajak bakar-bakaran atau nongkrong, aku nggak pernah mau. Karena buat aku ya udahlah ya, aku udah cukup banget gitu meluangkan waktu sama diri aku sendiri 6 tahun gitu. Jadi selalu dari aku keluar JKT sampai sekarang tahun baru tuh sama keluarga. Pokoknya keluarga buat aku keluarga nomor 1 banget gitu. Tadi nanya aku pernah bolos apa enggak ya? Pasti aku bolos seminggu mungkin. Aduh malu, jangan dikasih tahu lah. Tapi intinya aku kalau misalnya ujian, aku pasti milih untuk misalnya ujian dulu. Aku bilang sama JKT aku ya, bener ya kak, aku ujian dulu. Karena menurut aku pas ujian itu kita nggak bisa, harus lebih enak kayak udah aku nggak mau ngejar susulan, capek. Dan aku pernah susulan terus gitu di ruang guru, di ruang kepala sekolah, dan itu nggak enak, nggak bisa support sama temen. nggak gitu. Tapi maksudnya ya deg-degannya lebih double gitu loh, karena kan sendiri. Tapi tetap bisa ngerjain, karena kan aku juga walaupun izin pulang cepet atau bolos tuh, aku juga belajar sendiri di rumah. Atau aku nanya sama temen aku gitu. Pernah ikut saman nggak? Enggak lagi. Percayalah bahwa walaupun aku suka nari, aku nggak pernah ikut ekskul nari. Aku nggak pernah ikut. Aku pernah ikut ekskul nyanyi. Bukan nyanyi sih, musik. Jadi aku disuruh sama guru aku pas aku kelas 3 jadi pembimbing adik-adik kelas gitu, bagian vokal. Nah ini ada cerita lucu. Ceritanya kan gue emang gak bisa main gitar kan dulu. Terus aku pernah operasi usus buntu. Nah pas operasi usus buntu recovery-nya tuh
hampir sebulanan aku nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi emang nggak boleh nari, di JKT pun aku nggak boleh ikut aktivitas yang terlalu berat. Jadi di rumah aja, kan bosen ya di rumah, gue nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ada gitar nih nganggur. Nah temen aku kan ada yang bagian bagian si ininya kan, main gitar kan. Aku minta dia kirimin si chord gitarnya. So aku ngulik-ngulik sendiri. Akhirnya aku bisa main gitar otodidak. Aneh kan? Aku juga gak ngerti kenapa aku lebih sering otodidak itu kalau kehidupan seni-seni gitu. Kak, tutorial dong hijabnya kenapa bisa. Nabila kalau misalnya pakai hijab itu selalu disetrika ya guys. Sebenarnya aku males sih nyetrika. Males. Karena apalagi cuma nyetrika hijab, tapi harus karena nanti kalau misalnya lecak, ibaratnya rambut ya. Aku aja dulu waktu belum pakai hijab tuh aku selalu megang rambut terus karena aku nggak mau rambut aku kayak jelek. TV-nya mati sendiri demi apapun. Aku shock banget sumpah. Kok TV-nya mati tiba-tiba? Kalian denger kan tadi suara TV? Gak tau bodo amat. Iya lanjut cerita tadi apa? Oh iya tutor hijab. Oke. Disetrika. Jadi kan nih aku jelasin ya. Ini kan segi 4 nih, ya kan? Segi 4 kan. Nah, kan kalau misalnya pakai segi 4 itu harus gini kan. Bentar ya. Aku harus ngasih taunya gini. Ini kan segitiga nih, ya kan? Nah, si antara sela-sela ini nih, sela-sela ini nih, sela-sela yang ini, sela-sela si ini sama ini, itu disetrika tengahnya, Kak. Gitu. Supaya dia tegak. Kalau misalnya dia tegak tuh percayalah dia akan rapi kayak gini. Mau digini juga tetap bakal rapi. Dan terlihat bahan ya, tergantung bahan juga sih. Kalau misalnya bahan yang jelek ya jelek aja sih. Demi apapun sih, tapi ini demi apapun sih aneh. Udah deh, jangan pada iseng deh. Malas banget nih. Bahan dan brand hijabnya apa nggak tahu lagi Kak, maaf ya. Menurut Kak Nabila hidup yang kakak yang sekarang dijalanin gimana? Menurut Kak Nabila hidup yang sekarang dijalanin gimana? Hidup yang sekarang aku jalanin gimana? Ya nggak gimana-gimana. Maksudnya lebih bersyukur aja sih. Bersyukur sama apa yang udah Allah berikan dan bersyukur sama rahmat yang terus Allah kasih buat aku. Dan hidup yang sekarang lebih kayak santai banget, nggak terlalu ambis dengan segala hal tentang duniawi gitu. Kayak ya udah sesantai itu banget sih aku. Nggak di timer, gue tahu ini TV nggak kayak begitu. Gue nggak pakai remote TV juga. Asli banget sih, males gue kayak gini-gini, udahlah. Ya aku 5 menit turun di sofa aja deh guys. Even handshake pernah telat datang juga kan pas sebelum pulang sekolah. Iya tuh aku lagi ujian tuh. Terus habis itu telat datangnya. Tapi untung fan-fan aku ngerti sih. Make something good Bill, thank you udah ngingetin Kak. Ya pastilah, aku selalu berusaha untuk membuat hidup aku tuh lebih baik dan melakukan sesuatu yang apa ya Kak, yang ya intinya sih lebih kayak berusaha untuk udahlah Kak, maaf ya aku lagi gak fokus nih tiba-tiba, maaf banget Kak. Apa mental health sangat penting? Ya penting banget lah. Kalau misalnya secara mental lu misalnya lu nggak sehat gitu ya, dan kayak terlalu sering murung atau sedih, terus misalnya lo nggak ngerasa dengan hati yang tenang, itu lo ngelakuin apapun nggak enak, serius deh. Dan aku pun masih kadang sering ngerasa kayak misalnya aku lagi sedih, lagi ada kesulitan dalam hidup aku, pasti aku jadi kayak nggak fokus gitu ya, mikir apapun jadi nggak fokus, dan itu nggak enak banget. Jadi kalau misalnya aku lagi di tahap-tahap kayak sedih atau pemikiran sesuatu, kadang lebih ngambil nafas aja, terus kayak istighfar aja sih, istighfar. Memang gak langsung sih prosesnya, langsung tiba-tiba lo jadi kayak tenang gitu aja. Tapi setidaknya ya hati tuh kayak Allah bentengin dulu lah dengan lo istighfar gitu. Ngerti kan? Gak bisa sama waktu guys.
betul Bi, jangan sampai kehilangan momen keluarga, jangan sampai nyesel. Iya bener banget. Gengsul aku mah dicabut kayak ke muka, apa sih, gengsul aku dicabut ke muka kayak gak simetris. Masa sih gengsul bikin gak simetris? Dari mana? Aku biasa aja. Emang iya? Gue jadi ngeliatin pipi gue simetris apa kagak. Hi Bill, hope you well and prosper. Wah, baik banget, thank you loh kak. Target nikah usia berapa? Malas jawabnya kayak gitu-gitu. Kak, kesan yang paling diingat dari ikut JKT apa? Kesan yang paling diingat ya, bisa ketemu sama kalian sih. Ketemu sama fans aku yang emang benar-benar support Nabila, benar-benar garis keras banget. Mungkin kalau aku gak masuk JKT aku gak tahu ya. Aku tetap pasti terjun di entertain, tapi dengan jalur yang berbeda, ngerti kan? Jilbabnya bahan apa kak? Aku nggak tahu. Aku bukan tukang jilbab jadi aku nggak tahu. Maaf ya. Anak Priok pasti bolos ya, nggak gitu juga kali kak. Emang masa anak Priok sebad itu apa? Jangan pikir kayak gitu dong. Aku pun dulu tuh walaupun bolos ya, percayalah aku tuh ngejar loh. Jadi misalnya nih, aku bolosnya bukan karena emang gue pengen bolos nggak jelas ya, emang kan aku ada kegiatan gitu kayak ke Jepang atau misalnya aku keluar kota, aku tuh pasti bawa buku, aku belajar sendiri, aku ngejar, benar-benar ngejar. Aku pernah loh sampai nangis di kelas karena aku ketinggalan fisika sama kimia ya gitu-gitu, itu kan susah banget kan, jadi aku nangis, aku nggak tahu masih gimana cara ngejarnya, tapi aku kayak berusaha untuk yaudah semangat, akhirnya aku bisa. Ya itulah hidup ya kadang. Kapan ya bisa ketemu Kak Nabila? Insya Allah kak, percayalah kita bisa ketemu kok kapan-kapan. Bonekanya gerak sendiri Bil, emang iya? Bawa LKS nggak? Bawa lagi. Aduh, aku tuh, kalian tau teater JKT48 kan? Aku tuh kalau misalnya pulang sekolah kan emang bawa buku pelajaran aku. Kalau misalnya ada tugas, aku pasti kerjain. Karena gini ya teman-teman, aku show dari jam 7 sampai jam 9. Iya sampai jam setengah 10 lah kita high touch kan. Terima kasih kak, kayak ngucapin terima kasih sama fans yang udah datang kan. Nah, sampai jam 9 itu, sampai setengah 10, jam 10 kita ganti baju, ayo briefing, kita ke depan stage, kita briefing, kita benar-benar ngobrolin apa yang tadi salah, dimana harusnya kayak gimana. Nah, setelah itu abis jam 10:30 biasanya, 10:30 kita lanjut. Kalau misalnya besok ada show nih kita besok ada show nih di Bandung misalnya, ya udah kita harus latihan malam itu juga sampai jam 12 malam atau kadang sampai jam 1 malam. Karena kadang kalau misalnya kita latihan itu kan nggak mungkin semuanya ngerti langsung bisa, kan ada kadang nih siapa dulu nih yang latihan bagian ini dulu, ya udah di saat bagiannya bukan aku tuh ngerjain LKS, ngerjain kayak tugas aku gitu, aku di belakang panggung aku kayak biar fokus kan, karena kalau misalnya ada teman-teman aku kayak ke distract aja, jadi kayak udah aku fokus belajar ngerjain dulu, ngambil waktu ya, celah-celah waktu harus pinter-pinter banget sih, kalau nggak wah udah sih kayaknya aku nggak bakal bisa lulus sih dulu SMA SMP juga. Emang bener sih harus dengan komitmen yang apa ya, yang benar-benar serius kalau ngejalanin keduanya gitu, kalau nggak terbengkalai deh kayaknya aku. Dan aku kan juga buktiin ke papa kan, papa aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka entertain kan, karena takut aku tuh hidupnya glamor. Terus, tapi mama tuh buktiin bahwa nggak semua artis kok hidupnya glamor gitu, nggak semua artis juga hidupnya kayak gini-gini. Jadi kayak mama buktiin bahwa aku walaupun entertain tapi aku juga jalanin pendidikan aku sampai selesai, sampai bener-bener pokoknya aku tuh sekolah tuh sampai papa tuh pengennya aku nggak mau schooling, karena ya apa ya, mungkin kalau misalnya schooling aku bukannya schooling jelek sih, cuman apa ya, beda aja kali ya secara bisa untuk bersosialisasinya kan lebih banyak kalau punya temen kayak gitu ya. Jadi aku tuh berusaha gimana caranya aku naik kelas, aku lulus dapet nilai yang jangan sampai yang di bawah KKM gitu kan, nilai rata-rata. Jadi berusahanya tuh sulitnya di situ tuh kadang, apalagi kalau kesibukan sama JKT, dan di JKT kan kita pasti ada pressure ya, pressure untuk ngafalin lagu, pressure dengan kitanya ada salah blocking apa gimana tuh kita pasti dievaluasi kan. Jadi emang dulu tuh aduh jujur ya, untuk anak seusia gue dulu SD 11 tahun terus 12, 13, 14, 15, 16, 17
gue melewati masa muda gue dengan kegiatan positif, gue happy banget. Tapi kadang aku ngerasa nggak apa-apa nggak sih anak seusia gue tuh udah mendapatkan pressure kayak gini. Cuman kadang kalau aku nggak di titik itu, aku nggak bisa jadi Nabila yang sekarang yang bisa berpikir lebih dewasa. Kadang aku juga mikir gitu sih. Jadi intinya di JKT aku menemukan banyak banget hal yang bisa aku dapetin gitu, kayak contohnya disiplin dengan waktu, komitmen, prinsip sama hidup. Aku tuh prinsip ke diri aku sendiri, aku keras walaupun aku kayak ke orang tuh kayak aku santai banget ya, tapi kalau kayak prinsip dalam hidup aku tuh kayak aku berusaha untuk keras gitu loh. Karena kalau misalnya aku nggak keras sama diri aku sendiri, iya susah aja buat jalanin segala hal di hidup aku tuh, kayak jadi nggak nggak bisa aku lewatin dengan apa ya, komitmen gitu, dengan istiqomah gitu sih. Itulah. Kak ngomongnya masih cepet nggak? Iya, kalian denger aku cepet nggak ngomongnya? Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam Karini. Hai Karini. Nah, kamu introvert apa extrovert? Ya aku sebenarnya extrovert banget sih anaknya. Cuman jujur aku kadang ya nih aku juga nggak tahu sih. Kadang tuh ada momen dimana aku pengen sendiri, benar-benar pengen sendiri, me time. Nggak megang handphone juga sih, kayak emang aku pengen diem aja, merenung gitu. Jadi itu introvert apa extrovert tuh sebenarnya? Kalau aku tanya temen aku yang mungkin dia pernah kuliah psikolog tuh kayak sebenarnya lo introvert sih Bill, gitu. Karena kadang lo ada momen nggak mau diganggu sama orang gitu. Cuman kayaknya lebih ke ini kali ya, ambivert kali ya. Gue ambivert ya. Jadi ada kalanya pengen extrovert, ada kalanya pengen introvert juga. Kalau pas show banyak salah, pas briefing diomelin nggak sih? Diomelin. Kita pasti dikasih tahu, ditegur. Nggak diomelin gimana sih, dikasih tahu bahwa tadi kamu salah ya di bagian ini gitu. Dan kita pasti ngakuin kalau emang kita salah. Dan kadang kalaupun kita ngerasa kita nggak salah, kita harus kasih tahu di mana benernya. Dan aku pernah waktu itu kayak kan kita kalau MC emang gue anaknya kalau ngomong apa adanya banget kan, nggak ada yang gue buat gitu. Jadi ngomong ya udah ngalir. Ada satu staff yang misalnya dia kayak ngomenin bahwa Nabila tadi kok MC-nya ngomong kayak gini, dan itu sering banget aku ditegur gitu loh. Padahal yang ngomongnya MC-nya suka bercanda ngelucu juga banyak, nggak cuma Nabila doang gitu loh. Tapi kenapa harus aku tuh kasih ditegur? Kan maksudnya aku males ya. Apa karena lo pilih kasih atau gimana? Jadi aku langsung di waktu itu momennya aku lagi capek juga sih, mungkin aku langsung kayak satu hal aku tuh paling gak suka ditegur depan banyak orang. Jadi aku lebih suka kayak empat mata aja gitu. Kalau lo nggak suka di mananya gue, lo bilang sama gue, tapi nggak usah banyak orang lo negurnya. Aku nggak suka banget, dan anak-anak JKT itu tuh tahu aku kayak gimana. Kalau misalnya walaupun aku suka bercanda-canda ketawa TV gitu ya, tapi kalau emang aku udah marah ya udah aku diem pasti. Pokoknya kalau misalnya udah kecewa banget aku diem, dan nggak ada yang berani ngaco ngomong aku kalau aku udah kayak gitu biasanya. Nah si staff ini mungkin kayak ngasal aku sih benar, cuman aku tuh nggak suka berkali-kali dikasih tahu kayak seakan-akan aku doang nih yang salah, kayak di judge terus, kayak misalnya di apa sih, ditekanin mulu gitu loh. Begah kan aku juga jadinya. So aku bilang, kak sorry ya, kenapa ya, kayaknya lo sensi banget sama gue. Kalau emang lo nggak suka ngomong aja gitu, nggak usah kayak di seakan-akan gue nggak salah tapi lo buat seakan-akan gue salah gitu di mata banyak orang. Padahal yang suka bercanda nggak cuma gue doang, bahkan fans juga biasa aja kok. Ketika gue nge-MC mereka ketawa, mereka terhibur gitu. Kenapa harus aku yang ditegur gitu loh, yang lainnya enggak. Terus karena aku marah, aku kalau udah marah aku nggak tahu mau ngapain, aku nangis. Aku bisa nangis, aku ke belakang. Karena kalau nggak aku udah pasti, udahlah aku nangis, aku ke belakang. Karena kakaknya juga mungkin nggak bela diri, jadi aku kayak, udah kayak udahlah aku udah nangis. Terus ya udah kayak aku diem aja. Aku udah anaknya kalau misalnya udah di tahap level yang marah banget, aku malah nggak bisa marah. Kalau misalnya udah di level marah banget, aku pengen nangis, diem, udah nggak mau marah. Kecuali kalau misalnya emang marah-marah biasa, aku masih kayak ngambek-ngambek doang, kayak ngomel-ngomel tuh, itu berarti Nabila masih baik-baik aja tuh. Tapi kalau misalnya kayak gue udah kecewa, gue diem doang, nggak mau ngomong, ya udah malas berarti. Serem banget Nabila marah, enggak gitu juga kak. Tutorial hijabnya dong kak. Oh ya tutorial hijabnya. Oke.
Oke. Sebenarnya ini simple banget sih. Aku kan gak suka yang ribet-ribet gitu ya. Jadi kan ini kan segi 4 nih, terus kayak udah dipentulin di sini. Terus yang sebelah sini itu lebih pendek. Di ini rapin dulu ya. Terus di kebelakangin gitu. Ini kebelakangin gitu. Terus di kedepanin. Kelihatan kan kalian? Nih kayak gini. Terus ops. Di sumpel aja sih di dalam gitu. Gak usah pakai pentul. Yang ini gak usah pakai pentul. Terus yang ini cuman dikesampingin doang. Udah gini, simpel banget. Terus dipentulin sini. Oh, udah selesai. Caranya salah itu. Kamu insomnia ya? Iya kadang sih kak. Iya bener banget, paling bete gitu kalau udah ditegur depan banyak orang. Iya kan, jadi seakan-akan tuh orang ngeliat kita kayak gimana gitu, padahal kita gak gitu-gitu banget. Cuman orang jadi gimana kan. Cuman anak-anak JKT kan udah tahu gue gimana ya, jadi mereka juga tahu gitu. Nabila, aku tuh orangnya gak bakal kayak gitu kalau aku salah kok. Aku tuh anaknya kalau aku salah aku minta maaf pasti. Cuman gak langsung kayak ada momennya aku harus tenangin diri dulu baru aku minta maaf. Cuman itu parah banget sih emang. Aku masih SMP lagi, inget banget. SMA deh kayaknya, SMP sama lupa lah. Dianap nih Maulana Bangka nih. Hai Kak Maulana. Ya ampun, ya udah aku follow back ya. Ya Allah Kak Maulana, apa kabar? Kalau sering ditegur tandanya ingin kakak lebih baik lagi. Paham sih kak, paham banget, gue paham banget. Cuman kayak ada satu momen dimana ada member yang kayak gitu juga, tapi dia nggak ditegur. Itu permasalahannya yang membuat aku kayak, kenapa gue duduk di sofa aja Bil? Kenapa emang aku malas duduk di sofa? Pengen di sini aja. Hampir nyengin patung ya Bil. Hah? Kenapa tuh? TV-nya nyalain lagi. TV-nya emang mati sendiri, nggak ngerti. Pak itu remote TV di situ semua loh. Gue nggak megang. Ya itu namanya ambivert Bil, ambivert ya gue. Ya udah berarti gue ambivert deh. Anak-anak JKT keren ya bisa bagi waktunya. Dan yang paling parah sih temen aku sih ya, anak JKT juga Gen 1. Dia pernah, dia sekolah di Bandung. Sekolah pulang kan sore tuh dari Bandung jam 3 langsung naik travel ke Jakarta, perform nih nanti malam jam 10 atau jam 11 tuh balik lagi ke Bandung. Dan itu hampir setiap hari. Itu abisnya aku bersyukur aku mungkin tinggal di Jakarta ya. Temen aku yang mungkin dia masih kuliah di Bandung atau dia sekolah di Bandung, itu kayak kesian banget sih. Jangan lupa bagian diri sendiri Bil. Makasih ya kak. Sunda language please. Aku gak bisa bahasa Sunda. Situasinya bikin awkward ya. Iya ya. Iya. Bil masih temenan gak sama Safira Razak? Enggak kak. Enggak, karena dulu pun juga kayak cuman saya lo aja gitu loh, bukan yang temenan banget gimana-gimana. Kak spill body care dong, aku suka pakai Bath Anybody Works sama Jumalon. Satu lagi apa ya kalau Indonesia? Hair Boris. Bila aku jadi overthinking nih. Kalian kenapa sih demen banget overthinking? Aku juga lagi. Spill maskaranya kak, Maybelline ya. Aku udah jawab berkali-kali Maybelline. Gak ada maskara yang lebih bagus daripada Maybelline menurut aku. Mau small apapun aku udah pernah coba, kayak mau Dior kayak mau Gucci kayak apa kayak, enggak, udah Maybelline udah paling bagus banget. Percaya sama Nabila.
Enggak sih, percaya sama Allah. Maaf. Maksudnya tapi gue udah mencoba kan. Oh, satu lagi ada benefit. Benefit bagus banget. Hair bekas wangi, iya wangi banget. Bila kalau masak nasi goreng, biasanya nasi goreng apa? Biasa aku nasi goreng biasa sih kak. Nggak pernah sih seafood. Cuman kalau di rumah biasanya kayak bakso, sosis kayak gitu-gitu doang aja. Bukan kak, ini suara bola. Ini ponakan aku. Sangkatan sama Melati ya. Melati adik kelas aku, dia gen berapa sih Melati tuh? Melati tuh kok nggak salah gen 4 ya? Apa 5 dia? Pernah gak sih Bil pas udah ngomongin grade tapi hati bingung grade gak ya gitu? Pastilah. Dulu sih aku waktu memutuskan untuk resign juga aku ragu banget ya. Karena itu benar-benar keputusan yang besar dalam hidup aku di usia aku 17 tahun. Aku udah harus memilih komitmen itu, lanjut atau enggak. Tapi aku berpikir dari dulu kan aku di JKT kan udah SD, SMP, SMA tuh di JKT ya. Aku juga pasti punya mimpi yang lain di luar sana. Aku punya sesuatu yang pengen aku capai lagi di luar sana gitu. Jadi dengan berat hati banget sih aku kayak ya udahlah keluarin aja dari JKT gitu. Karena aku juga pengen fokus sama pendidikan aku. Aku nggak pengen kuliah tuh nanti jadi kayak waktunya nggak bisa aku, maksudnya gimana ya, kuliah aku jadi kayak nggak bisa benar-benar 100%, ngerti nggak? Karena kan dulu SMP SMA aku nggak 100% banget gitu. Aku sama JKT kan walaupun JKT ngerti kesibukan sekolah juga, cuman beda banget. Kalau dengan solo karir gini kan aku masih bisa milih nih mana kerjaan yang mau aku ambil, mana enggak. Aku bisa lebih picky juga gitu loh. Dan aku bisa lebih fokus sama kuliah aku. Kalau misalnya aku bilang sama mama aku kan manajer aku kan, kayak kalau misalnya aku nggak mau ngambil yang ini, udah aku soalnya mau ujian, itu lebih enak. Dan aku tuh udah berprinsip kayak nggak mau sampai cuti, nggak mau sampai ketusuk nggak mau sampai ngulang, nggak mau sampai cuti gitu loh. Dan alhamdulillah sih akhirnya aku benar-benar bisa menyelesaikan kuliah aku dengan baik gitu. Mungkin kalau aku masih di JKT agak susah sih Nabila, kuliahnya tuh pasti agak molor-molor 4 tahun jadinya, 4,5, 5 tahun gitu. Ya hidup orang kan beda-beda ya kak. Sekali lagi tidak usah membahas apa yang sudah terjadi di masa lalu, bagaimana aku keluar dari JKT-nya, tapi lihatlah yang sekarang aja gitu. Dan nggak ada salahnya juga sih menurut aku, setiap orang berhak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dan yang aku lebih sayang lagi tuh dimana fans aku ada sih yang kecewa gitu, tapi mereka tetap memilih untuk mensupport Nabila gitu, karena mereka tahu bahwa apapun yang menjadi keputusan Nabila ya itu yang terbaik buat Nabila gitu. Dan aku makanya bersyukur banget punya teman-teman fans yang selalu support apapun keputusan Nabila, tentang pendidikan aku, tentang masa depan aku, tentang aku pun memilih untuk berhijab pun mereka juga nggak meninggalkan Nabila gitu loh, kayak tetap support apapun itu, karena mereka tahu Nabila yang mereka suka tuh bukan karena look atau apapun yang Nabila punya ya, tapi lebih kayak personality aku, kayak apa adanya aku. Itu sih yang menurut aku fans aku tuh bertahan untuk mensupport aku tuh dari situ, karena mereka bilang kayak jangan pernah, yang sering aku baca ya dari fan letter gitu atau surat dari fans, Bila jangan pernah berubah ya, tetap jadi diri Nabila apa adanya, tetap jadi Nabila yang kita kenal gitu. Jadi itu yang aku pegang dari sekarang, aku tetap berusaha menjadi diri aku apa adanya, biar fan-fan aku juga ngerasa nggak kehilangan Nabila walaupun aku udah nggak jadi member JKT, walaupun aku udah pakai hijab gitu. Sekarang semoga bisa ketemu ya, belum pernah ketemu kakak lo Kadeo, lo nggak bisa gitu ya, lo aja suka ngurusin fanbase gitu loh, kok bisa? Kak kalau mau ajak kakak jadi pembicara kemana ya kak? Bisa lihat di bio Instagram aku ya. Masya Allah, alhamdulillah. Guys, aku mungkin sampai jam 12-an aja ya live-nya hari ini. Dagunya kenapa kecerawan? Maaf ya, Nabila gak sempurna, manusia biasa kak. Hah? Serius? Ya, Maybelline emang harus diboykot? Ya Allah, aku baru tahu lagi. Oke, baik. Aku akan buang Maybelline saat itu juga. Enggak sih, enggak harus dibuang juga sih, tapi aku enggak repurchase aja lagi. Tapi daripada mubazir, menyelesaikan aja apa yang udah aku beli. Video kamu waktu masih di JKT
FYP di TikTok, tingkah kamu random banget ya, sekarang udah agak kalem. Bentar ya kak, kalem dari mana ya Nabila ya? Kan Nabila gak pernah kalem deh anaknya. Seriusan aku gak pernah kalem kok. Masih jadi Nabila apa adanya, serius. Berisik, masih jadi Kang Bajai, masih random, masih annoying banget, masih ngeselin kadang, masih kayak anak kecil, masih kayak manja banget. Aku masih jadi Nabila yang dulu bahkan. Tutorial jadi tegang gimana sih kak jilbabnya? Mohon maaf, ini bukan tegang tapi lebih ke tegak ya kak. Kalau tegang kesian banget dia, udah kayak lagi mau skripsi, dia udah mau sidang, tegang. Ini maksudnya tegak kak, maaf. Aku aja nggak kerja selesai 10 semester bil. Iya, maksudnya itu dia, kalau aku masih di JKT kan aku kayak nggak tahu ya bisa menyelesaikan dengan baik atau enggak gitu. Spill dong, lipstiknya cantik banget kak. Lipstiknya, aduh tas aku jauh lagi ngambilnya, males. Aku pakai Sada, mereka Sada, sama si lip glossnya Bare & Bills. Dan pakai tadi sempat pakai Emina juga, punya mamaku. Tau gak sih kak, aku ketemu kakak di warung deket rumah, terus aku refleks meluk kakak, tapi gak lama aku nangis, ternyata cuma mimpi. Insya Allah bentar lagi gak mimpi ya kan, ketemu Nabila ya. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Emang kalau di JKT gak boleh picky? Bukan gak boleh picky kak, karena kita terikat dengan manajemen. Artinya kan kita mengikuti aturan yang sudah ada ya di dalam kontrak, bahwa apapun nih kerjasama yang kita lakukan dengan sebuah brand, misalnya contohnya brandnya apa ya, Honda misalnya, dia pengen ada membernya Nabila bla bla bla, ada siapa. Dan mau nggak mau, ketika klien udah maunya Nabila, aku harus izinin sekolah dong. Nggak mungkin kita syuting dia kadang ada syuting di mana syutingnya siang, tapi kalau syutingnya pagi, otomatis aku harus izin sekolah. Apalagi kalau kita syutingnya di luar kota, itu kayak susah banget. Apalagi aku pernah juga syutingnya kan di Jepang, mau nggak mau aku harus izin sekolah. Artinya gimana kita mau picky gitu, artinya nggak bisa banget nih kita picky kan, karena manajemen yang milihin, manajemen yang ngurusin. Kita cuman diurusin dengan jadwalnya aja gitu. Kalau misalnya aku solo karir kan, aku nggak terikat. Dan kenapa setelah keluar JKT aku nggak mau terikat manajemen manapun, mau TV kayak manajemen artis kayak, aku nggak mau. Karena itu tadi, aku kayak capek, aku nggak mau terlalu duniawi banget, aku capek serius. Aku tuh nggak mau kayak ngikutin apa yang orang mau gitu. Bisa nggak sih kayak udah apa yang gue mau aja, sesuai kontrak yang aku mau gitu. Kalau misalnya aku nggak mau ya udah, kalau misalnya emang ini rezeki aku udah nggak kemana gitu. Jadi kayak nggak mau capek aja sih kak. Makanya dulu di JKT bukannya nggak bisa picky ya, tapi karena ikut manajemen, jadi manajemen yang ngaturin segala-galanya gitu loh kak. Paham kan maksudnya gitu. Pernah ikut kajian Ustadz Hanan Ataki nggak? Pernah 2 kali. Untuk off airnya misalnya kayak aku datang langsung, tapi kalau misalnya nggak off airnya, aku lumayan sering dengerin Ustadz Hanan Ataki sih di YouTube dan di Spotify. Dengerin Ustadz ceramah di YouTube biasanya Ustadz siapa? Maaf ya, ngantuk. Ustadz Hanan Ataki suka, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustazah Halim Alaidrus, Ustazah Oki, siapa lagi ya, almarhum Syali Jabir rahimahullah, aku juga suka banget dengerin almarhum. Terus siapa lagi ya, lupa lagi. Banyak aku tuh suka banget dengerin. Kalau misalnya pun relate sama aku akan dengerin itu sih. Apalagi misalnya aku lagi butuh kajian tentang penenang hati, atau supaya menghilang sedih, atau misalnya supaya belajar ikhlas dan bagaimana untuk nggak terlalu ribet dengan mengejar duniawi. Tinggal searching aja di internet biasanya aku gitu, apa yang lagi pengen aku cari, apa yang lagi pengen aku dikasih petunjuk sama Allah gitu loh. Misalnya aku pengen Allah tuh ngasih petunjuk aku melalui kajian ya, jadi kayak aku nyari-nyari aja. Ya bagus sekarang. Bentar lagi ya guys, aku udahan.
bener harus profesional yang nggak Bil, betul. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa picky dulu, cuman kita harus profesional banget di JKT gitu. Itu pas dulu marahin Melody itu beneran atau bohongan? Yang mana sih marahin Kak Melody? Kayaknya gue gak pernah marahin dia deh. Emang ada challenge dimana kita harus saling, aku lupa namanya apa, tapi intinya kalian ngerti kan, saling ngerosting, ngerti gak? Jadi misalnya Kak Melody, aku bilang, Kak bilang aja deh, sebenarnya lo malu kan jadi center yang misalnya paling pendek apa gimana, terus nanti Kak Melody balas aku, sebenarnya lo malu kan kalah sama adik-adik yang paling lucu, yang generasi baru, mereka udah lebih lucu dari lo. Kak Melody saling balas aku, terus kita nggak boleh ngomong iya, kalau kita iya kita kalah. Jadi kayak aku harus emang iya kenapa, lo takut kayak gitu. Jadi kita harus tantangin balik, ngerti gak? Gitu. Ustadz Felix Xiaobil cocok didengerin, asli itu aku juga sering kok dengerin. Masih suka beli mochi klepon nggak? Suka, tapi udah jarang Kak. Karena Desa Indrayani enggak tuh siapa tuh? Nabila mirip banget Siska, please. Iya, itu udah sering banget Kak, semua orang udah bilang gue mirip sama Siska. Sebelum tidur jangan lupa baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Bil, itu doa bagus banget. Iya makasih ya Kak udah ngingetin. Ustadz Yayan gak tuh? Oh, bentar, maaf ya aku diem. Aku lagi fokus bacain komennya. Nabila jago banget acting marahnya. Memboles jago itu Kak. Kalian beneran soalnya ekspresinya kayak beneran. Nah kan kayak acting Kak. Kalau misalnya gue ngakak kayak dia ketawa dong. Pokoknya aku bener-bener yakinin Kak Melody. Terus Kak Melody kalah karena dia kayak enggak, dia jawab enggak. Nah itu kalah tuh kalau udah kayak gitu. Menang gue. Klepon itu kue kan? Iya klepon, cuman ada es krim yang rasanya klepon gitu loh. Dan itu enak banget. Selain baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca juga ini ya teman-teman, jangan lupa sebelum tidur Al-Ikhlas 3 kali, terus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu 3 kali juga, dan baca astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaihi itu baca 3 kali juga, supaya kita hatinya bisa lebih plong, dilindungi sama Allah sebelum tidur. Ingat sih astagfirullahaladzim ya, benar. Doa itu benar. Baca doa itu biar istighfar juga. Lagu yang paling berkesan apa sih Kak di JKT? Saiko Kayo sih, karena itu pertama kalinya aku jadi center kali ya. Habis itu First Rabbit. Oh enggak, bukan First Rabbit dulu. Anataga Ite Kureta Kara. Itu lagu yang kita latihan waktu kita di Jepang, dan aku masih kecil banget, jadi lagu itu penuh memori banget buat Nabila. Habis itu tadi First Rabbit, Kimi Tabuko no Kankei, karena itu lagunya aku berdua sama Melody doang. Apalagi ya, Tetsunoshi pun juga lagi. Bil, setlist yang paling lo kangenin, setlist yang paling gue kangenin Renai Kenshi, Pajama Drive, abis itu Renai Kenshi Jorei,
Teater Megami sama apalagi satu lagi sih, aku lupa deh. Kita cuma bawain 3 gak sih dulu waktu aku lupa deh. Selain itu ada apa ya? Bil, lo gak sedih emang ninggalin JKT? Ya sedih lah kak, pasti sedih. Setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Setiap keputusan pasti ada rasa hal yang, ada perasaan yang kita kayak sebenarnya mengambil langkah tersebut kita juga gak yakin kadang. Cuman ya itulah hidup ya, kita hidup itu pilihan. Gak mungkin kan kita terus menerus ada dalam zona yang nyaman. Jadi pasti harus, apalagi dalam hidup tuh kayak contohnya dalam karir sih ya, dalam karir masa depan tuh emang kita nggak bisa harus selalu dengan zona nyaman kita. Pasti harus ada sesuatu yang kita coba atau kita harus lewatin itu mau nggak mau. Dan itu adalah salah satu bentuk aku keluar JKT itu ya keluar dari zona nyaman. Karena di JKT itu nyaman banget gitu loh, punya teman banyak, kita semua diaturin sama JKT, kita segala macam sama JKT diurusin gitu. Tapi kan kita nggak bisa grow up gitu. Menurut aku grow up di JKT. Tapi gimana ya? Ada hal-hal yang nggak bisa aku raih dengan emang apa ya namanya? Ya, intinya nggak dengan kepuasan hati aku banget lah, ngerti nggak sih? Paham kan maksudnya? Ya mungkin ketika aku keluar JKT juga aku bersyukur sih karena bisa pakai hijab juga kan. Kalau aku masih di JKT mungkin nggak bisa. Maaf ya teman-teman, jawabnya susah gue tadi. Karena tadi itu kata-kata kalau nyanyiin lagunya emang bikin mewek banget. Iya kan, sedih banget pasti. Bil gak mau jadi staff, enggak lagi. Gak mau. Ini emang harus bunyi gini ya gue dudukin ya tempat duduknya ya. Lanjut di dunia acting kah Bil? Lanjut masih, tapi memang kalau sekarang mungkin aku agak lebih milih-milih juga ya kak. Kalau misalnya nerima film atau sinetron atau web series gitu, maksudnya alur ceritanya kan dengan aku sekarang udah pakai hijab tuh nggak mungkin ya yang aku peranin tuh film-film yang adegannya yang negatif gitu, atau misalnya film romance yang ngetikan, maksudnya bersentuhan, atau misalnya pun ngerti lah kalian ngerti ya. Jadi emang kalau misalnya ditanya acting atau enggak masih cuman aku lebih hati-hati aja dalam memilih suatu pekerjaan itu. Apalagi kan walaupun misalnya kayak film horor nggak ada romansnya nih, tapi kan masa iya sih aku berhijab terus kayak main film horor gitu ya kan? Atau misalnya film romantis tapi mungkin religi kali ya, kayak contohnya ayat cinta, Ketika Cinta Bertasbih, itu kan film-film religi yang memang dia romance tapi religi gitu loh. Jadi aku lebih pengennya sekarang pun kalau berakting di film-film yang bisa membawa kebaikan untuk umat gitu, nggak cuman sebagai tontonan tapi juga jadi tuntunan. Itu sih. Bil cari casting buat sinetron bulan puasa gitu Bil. Sebenarnya aku nggak suka sinetron kak, jadi makanya Nabila nggak pernah main sinetron karena emang nggak terlalu suka sinetron aja sih. Dapat salam dari Ibnu Fajar Jaktim. Weh siap nak Jaktim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu kalau liburan JKT yang nentuin siapa? Maksudnya liburan JKT libur kalau emang kita gak ada kegiatan. Jadi kalau Senin sampai Minggu ada kegiatan gak libur gitu. Jadi bisa dibilang aku nih ya, nih balik ke rumah nih malam nih, misalnya jam 3 nyampe rumah, ya udah mandi, tidur, bangun, mandi, sekolah, ntar nyampe rumah malam lagi. Jadi emang kayak ketemu papa tuh jarang banget loh dulu. Pagi aku sekolah, papa juga kerja, aku pulang JKT, papa udah tidur, jadi nggak ketemu. Kadang papa berangkat duluan
ke kantor, aku baru bangun sekolah, ngerti gak sih? Jadi kayak nggak pernah ada momen untuk kayak bisa ngobrol atau bisa quality time, itu tuh nggak pernah sama sekali, jarang banget sih. Sama mama mungkin masih, karena mama pasti nganterin Nabila kan, atau papa tuh mungkin lebih ke weekend aja kalau nganterin Nabila kalau papa libur kan. Jadi emang nggak jarang banget libur sih emang JKT itu. Nabila nanti datang nggak ke pernikahannya Shania? Insya Allah datang dong. Masa temen aku nikah aku nggak datang? Guys, oke, sudah jam 12. Aku pamit dulu ya. Sedih nggak kalau aku pamit? Nggak kan? Nggak apa ya. Makasih loh teman-teman udah selalu setia menonton Nabila. Yang kadang live-nya juga nggak jelas, cuman ngobrol doang, tapi semoga bisa menghilangkan kerinduan teman-teman fans ya. Kenapa jadi aku nge-like diri sendiri? Oke, teman-teman, aku pamit dulu. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Semoga kalian terhibur dengan live aku. Dan jangan lupa nanti jam 1:30 malam tahajud, terus beristighfar, perbanyak sholawat juga. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Pokoknya sehat-sehat buat teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah rahmati dalam langkah kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bye semuanya, aku pamit dulu. Sampai bertemu di live selanjutnya. Hari ini live-nya cuma 1,5 jam apa ya? Enggak, nih aku mau pamit mama lah. Iya, masak sendiri kan mama. Aku mau pamit malah. Enggak apa-apa kan, kalau masak kan gak harus live. Mau masak apa? Mau makan apa? Mau masak itu sawi. Sawi lagi. Sawi buat apaan sawi mah? Masker Maybelline yang apa tadi, yang kuning ya? Apapun sebenarnya Maybelline bagus kok, serius deh. Sawinya ada nggak ya? Bukan sawi nggak sih Pak Choi? Pak Coy ya. Oh masih. Ya udah nanti aku masakin. Tapi yang masih. Emang mama lapar mah? Udah jelek deh. Mama lapar mah masih? Pengen ngemil aja. Itu bukan ngemil dong namanya. Gue mau hebat mak gue. Ya udah kalau gitu. Udah gue juga kenapa kak? Masaknya sambil live. Aduh bentar ya guys. Sebenarnya aku pengen pegel banget badan aku. Kayaknya besok aku mau ini deh, pijitan deh guys. Gemoy banget kayak anaknya. Mama emang mau masak apa sih mah? Enggak yang Mau masak apa? Mau ini apa namanya pakcoy? aku cuci dulu. Ya udah, kalau gitu yang aku mana? enggak aku masak sebentar habis itu aku off ya teman-teman. Apa? Warna kuning. Itu bawang putihnya mah ambil dulu mah. Bukan ini, entar dulu mau nyuci dulu tempatnya. Tupperware. Buat apa? Ini mau nyuci. Tupperware. Itu tuh mangkok putih. Sampai gini. Oh, Enggak bisa tanya itu. nggak tahu di mana mah. Kamu cuci nggak? Apa sih? Sedih. Mama nggak mau nyemangatin aku. Gendang dia. Mama, bawang putih sini aku potong dulu. Sini aku bantuin, habis itu aku udah Dari gunting dulu. nih. Masak ini mama nih malam-malam. Kamu sama mama kan tinggi kamu tinggal ngambil sendiri. Minta tolong sayang. Ini mama mau bikin pakcoy pakai bawang putih guys. Kita potong dulu bawang putih, kita kupas. Penasaran kan bagaimana aku mau ngupas bawang putih? Ntar bawang putih ini bikin aku pedes sih kadang. Enggak ada yang bawang merah ya Maya. Kalau bawang putih mah biasa aja sih. Namanya vegetarian ya? Vegetarian gak tuh? Apa aja masuk. Enggak, mama omnivora. lagi. Omnivora guys, mama pemakan segalanya. Bantuin mama masak. Sebenarnya bukan bantuin mama masak. Mama tuh pengen aku masakin, bukan bantuin mama. Udah, mama pengen Nabila yang masak. Intinya itu udah. Soalnya kalau Nabila tuh kalau masak enak. Terus digeprek bawang putihnya guys. Kita potong. Udah dicuci belum bawang putihnya? Udah. Belum. Iya, cuci dulu baru. Gak apa. Ntar di ini aja.
masak emang enak banget. Iya kan, masak tuh emang enak banget tau. Bikin apa ya, kayak ngilangin stres gitu, kayak ada, aku happy banget kalau masak kadang. Kayak punya waktu buat me time Iya. gitu. Sampai makanannya yang jadi stres. Makanannya yang stres kata mama. Enggak, karena tuh kalau misalnya Masaknya masak, terlalu lama. iya aku tuh masak lama banget. Serius deh, kadang lama banget. Terus kayak mama sama papa kayak udah kadang, ayo lama banget sih, lapar nih, lapar. Saking terlalu pengen perfectnya gitu loh aku, jadi kayak Udah gitu dapurnya berantakan jadi. lapar gitu papa mama aku. Karena kelamaan katanya nungguin aku masak guys. Aduh ya, aku cuci dulu. Lihai banget masaknya ha. Sebenarnya bukan lihai sih kak, lebih kayak kebiasaan aja, udah biasa motong bawang, udah biasa di dapur, jadi kayak ya bisa lah gue. Minimal nggak masak air doang ya. Kalau ntar gue nikah kan gak lucu, suami gue nikahin gue, kau bisa masak apa? Mie doang. Malu gue kan. Kenapa pas malam sih kak agak caper punten. Mohon maaf nih, gue bukan caper, mak gue minta masakin. Masa iya gue sebagai anak gak mau masakin mak gue? Lagi kalau lapar mah gak lihat-lihat jam ya. Mama juga. Bawang putihnya mental mah. Bawang putihnya mental. Nggak apa-apa, yang penting bukan hati Bawang mental. putihnya mental. Aduh ngakak banget sumpah ya Allah. Nabila kenapa sih? Emang gue tuh gak bisa diem banget anaknya, ya Allah. Mama sabar gak punya anak kayak Ayu mah? Sabar. Tapi sabarnya. Kalau kesel meluap-luap. Udah mah. Boleh gak mah minta ini? Aduh, dulu lagi main pisau. Gak enak lengket. Kamu yang masak, aku yang nyuci piring, Bil. Asik. Mana sini pacarnya aku? Lagi dicuci pakai air jeruk sama garam. Biar Bil pada dengar suara kakaknya kemana, maksudnya gimana sih? pada mati cacing-cacingnya. Bikin video resep aja Nap yang anak kos friendly, boleh. Nanti gue bikinin ya. Gue tuh kalau misalnya di rumah suka banget bikin telur ceplok. Nyalain. Terus misalnya nih bawang putih nih, kan telur ceplok nih udah gue goreng. Terus gue campurin bawang putih pakai saus tiram gitu, pakai kecap. Terus gue kasih air, itu enak banget, sumpah murah, gampang, simple. Cuman kalau lu malas motong bawang sih tetap aja lu nggak Nah, bisa sih masak itu ya. Nyalain kompor dulu. Nyalain kompor dulu. Udah. Pakai yang ini aja masak ini. Ini sama potong-potong. Pakai yang ini yang pink. Biar kayak gemoy kan. Mama papanya mana? Papaku udah tidur. Papaku tuh tim yang tidur cepat gitu loh tipenya. Ya nggak mah? Iya. Kita tim begadang. Tim begadang banget. Papaku tuh tipe orang yang rumahan banget. Jadi papa tuh jarang banget nongki keluar gitu. Kalau mamaku sama aku beda. Jadi papa itu ibaratnya kayak Gue kan Nabila Jaketi. Aku Nabila ini kak. ibu rumah tangga, Original. kita jadi bapak rumah tangga. Iya. Tukar. Tapi nggak juga sih. Papa tuh senang banget ngelakuin kerjaan rumah tangga. Bahkan Iya, makanya papa mama ibu tuh rumah tangga, aku tuh kita bapak. mama tuh kayaknya bersyukur banget sih nikah sama papa, karena Ya kita cari yang sefrekuensi lah. papa lebih sering kayak misalnya nyapu, ngepel apa, dan gak pernah nuntut mama gitu. Kayak mama kan emang tipenya lebih suka nganterin aku kan. Bukan masalah itu, karena waktu muda mama kan dulu jujur. Mama tuh dulu nggak bisa apa-apa. Mama bilang sama papa, Iya, mama nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Jadi udah belum? Jadi papa ngertiin kalau mau cari yang pintar masak, ya cari aja. Kalau misalnya nyari minta masak, nikahin aja koki gitu ya cari Maya. aja pembantu. Tapi tadi mama, menurut mama untuk ukuran cewek, aku lumayan oke nggak bisa masaknya, atau kayak masih kurang, harus perlu banyak belajar lagi mah. Kalau Buat mama kan orangnya lebih jarang masak kan dibandingin Ayu. Kita, ayo mau jujur, sama Ayu mama lebih jarang masak Nah, dibandingin Ayu. sekarang Enggak. itu Kuy. itu minyak. Udah aku masukin. Itu bawang putih masukin. Ya belum mana sayang. Kalau dibandingin mama ya jauh lah pintaran Ayu waktu muda.
Kepintaran Ayu guys katanya. Waktu muda lo ya. Waktu muda. Waktu muda itu kan mama tuh dulu kakak adik ada Allah. pembantu tuh Mana sih yang kayu? ada apa Oh, yang pembantu kayu itu ya? dulu 4, 1 orang anak 1 orang pembantu. Makanya mama gak mau pakai pembantu lagi biar aku bisa masak. Nah, mami dulu nggak boleh kalau aku masak. Jadi Mama nggak tau bisa gak, tadi masak. TV-nya mati sendiri mah. Siapa? Tadi TV-nya mati sendiri. Nggak apa-apa, itu teman. Temen lagi apa dah mama? Ya. Ma, ini mama, si kayunya mana sih? Kayu, aduh. Yang kayu nggak bisa pakai mesin. Nah, Ntar Mbak Ayu mah makanya tak suruh Mbak Ayu belajar masak Mbak Ayu gitu. ribet banget masak begitu. Ya kan abis kondangan tadi belum sempat ganti baju. Makanya ntar abis ini aku abis masak udahan ya guys. Aku pengen mandi, pengen cuci muka. Tapi kalau untuk yang artinya kalau bisa wanita ya bisa masak kalau bisa sih. Nggak apa-apa sih mama bisa. Berdua doang aja rame banget. Emang ini baru berdua aja rame banget. Kebayang kan kalau satu keluarga. Mama itu bisa masak setelah punya suami. Masak nasi itu juga pas sudah nikah. Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya aku tuh bisa masak bukan karena mama tuh ngajarin aku loh. Aku tuh bisa masak, emang aku happy aja masak. Aku suka masak. Kayak kadang mama tuh bahkan nggak tahu dia anak masak apa, tahu-tahu udah jadi aja. Mama dulu pengen masuk koki. Ini masuk koki. Maksudnya ini kali jadi chef. Mama dulu tuh kepengen apa sekolah koki itu apa sih? Chef. Ya. Ini apa? Terus lagi kan boleh masak gimana mau bisa Hospitality. masak. Oh, kayak hospitality gitu. Itu kuliah. Tata boga. Kata boga dulu waktu kuliah dulu. Asik. Kita bikin DPM gitu ya. Jatuh. Kalau masak Jatuh. lihat kompornya. Kan emang gue tuh anaknya teledor, tau gak sih? Lihat Apa-apa jatuh. Ini kenapa dia miring-miring sih? Nggak ngerti deh. kompornya dulu baru Kita lihat masukin guys. baru lihat HP. Ini apa? Yuk, Ini apa? mama dengar. Nggak denger? Dengar mama. Kalau mau ngomong sama netizen lihat kompornya dulu. Ini apa? Baru lihat Pak, HP. kali pinter banget sayang aku. Yang ada nanti malah kebakaran. Ayo. Wow. Kita kasih air supaya dia lebih lemes. Kita kasih air dikit aja guys. Mama mau airnya banyak apa dikit nih mas? Kasih saus tiram ya, mau pakai saus tiram atau mau yang bumbu aja ya sama ini ya? Alright. Putih aja. Kita masukin lada dikit. Lagi kangen masakan mami. Oke, lada dikit aja. Habis itu kita masukin penyedap rasanya nih. Oke. Kalau udah, aku biasa suka nambahin pakai bawang putih bubuk gitu. Bawang putih bubuk supaya lebih wangi lagi. Nah ini udah nih mah. Supaya lebih wangi. Jadi aku pakainya bawang putih. Nggak pakai bawang merah kan? Bawang putih. Enggak usah pakai bawang merah kan mama mau bikin ini kan, mau bikin si apa namanya? Si bawang Pak cuy kan? Si bawang putih nggak tuh? Si bawang putih. Kamu boleh si bawang putih itu. Biar lebih wangi aja guys. Nih. Aku liatin ya kalian ya, biar kalian percaya bahwa aku memang benar-benar bisa masak. Kelihatan gak sih? Oke, kelihatan ya. Ada live-nya ngebahas apa aja? Live-nya bahas apa aja banyak. Ngobrol dulu aku. Ya pasti aku ngomongin tentang diri aku lah ya, bukan ngomongin orang. Terus ada yang nonton nggak? Nonton. Malam banget dia masaknya, iya nih. Gue kayak ibu yang mau kondangan, terus kayak sebelum kondangan gue bikinin makanan dulu buat suami gue sama anak-anak gue ya. Ya Allah, Nabila dada aja hidup lu, Bil. Sekarang mah enak belajar masak pakai Kita cobain dulu guys, wanginya pas rasanya enak. pakai TikTok, pakai YouTube, pakai YouTube, pakai dulu susah tuh. Enak. Ini bukan gue muji makanan gue sendiri ya, tapi kayak ini mah cobain. Cantang tak? Enggak bismillah. Hmm. Pas. Pas. Tapi kurang panas, jangan api kecil, api gede. Iya emang kurang panas karena kan belum matang. Kalau api gede tuh biar
Ada mati kumannya. Jadi kalau mau masak pakcoy itu kayak bawang putihnya banyakin deh guys, sumpah itu enak banget. Pakein telur dadar sama telur ceplok tuh udah kayak Air nggak pakai. pecah. Mau sayurnya pakcoy kayak, mau sayurnya toge kayak, cah toge ya, atau misalnya mau bikin bayam atau mau sayur asem kayak, mau sayur lodeh kayak, biasanya aku cuma ganti sayurannya doang. Tapi lauknya cuma satu, telur telur ceplok, telur dadar, atau kayak scramble egg gitu. Sayurannya aku ganti-ganti biasanya. Suaminya spill kak, gimana gue mau spill suami yang belum ada, gimana deh. Indomie kuah susu Bilbah, aku pernah coba tuh, itu enak banget. Jadi kayak si mie-nya, tapi nggak semua mie sih kak, mie rebus tertentu aja sih. Terus pakai susu yang full cream gitu enak banget, tapi parah gedetnya gedet banget, nggak mau lagi. Dan udah lama nggak makan itu sih, nggak mau banget, kalorinya gede banget. Dan kalau masak sayur ya, nih aku ngasih tau nih, jangan terlalu lama karena nanti dia layu dan jadinya warnanya jadi nggak terlalu fresh gitu loh, nanti kan nggak terlalu hijau gitu, jadi kayak nggak enak. Hai. Nggak teh pantat pancinya sampai gosong gara-gara gue masak mulu. Jadi simpel banget kan, kayak gini aja cuma nggak nyampe 5 menit tuh. Oke, selesai. Kita beresin dulu dapurnya supaya tidak berantakan. Let's go. Ini mah buat mama. Selamat makan cantikku. Maaf tangan kiri mah. Oke, selesai ya. Udah. Mau makan nasi? Enggak, pengen. Kenapa kenyang? Kenyang. Coba dong minta resepnya kak, yang paling enak. Kak Kinci nggak tuh, gemoy banget dipanggil Kak Kinci. Resepnya bawang putih diiris-iris ya, iris-iris tipis kayak mau iris. Ya dikasih lada dikit tadi. Udah, Oh. dikit banget karena nanti kalau terlalu banyak pedes banget. Nah, terus habis itu bawang putih diiris-iris ya, terus kita oseng dulu si bawang putihnya supaya lebih wangi lagi si pakcoynya. Pakcoynya dipotong kecil-kecil, dibersihin dulu. Biasanya aku bersihin pakai garam sih ya, jadi biar kayak ulet-ulet atau si cacing-cacing yang ada di dalam si sayurannya itu tuh kayak keluar gitu ya. Terus itu kita tirisin. Setelah bawang putihnya itu udah agak mencium banget, aroma itu wangi banget, udah agak gosong kuning dikit, terus dimasukin pakcoynya, masukin air supaya pakcoynya lebih layu gitu, nggak terlalu keras. Udah gitu terserah kalian mau pakai saus tiram boleh 1 sendok aja, terus pakai kecap juga boleh. Tapi kalau aku lebih suka yang kayak rasanya bukan rasa saus tiram tapi lebih ke penyedap rasa aja, ngerti kan? Kayak apa mah namanya, kaldu ya, kayak rasa kaldu gitu. Jadi aku cuman mainin di penyedap rasanya aja. Oh, Ya, kaldu. ya penyedap rasanya yang rasa ayam atau sapi boleh, apapun terserah kalian. Habis itu tahu perbumbuan juga ya, masa gue nggak tahu perbumbuan. Boleh banget kalau kalian mau pakai ini juga boleh ya, bawang putih bubuk ya, powder yang powder gitu, jadi kayak emang lebih menyerap ke si Oh, nyuci dodol pakcoynya. terus, harus pakai garam sama Iya. atau jeruk. Kalau enggak pakai itu apa, mama lemon. Betul. Kalau mau pedas boleh banget pakai kinci. Itu artinya apa? Kinci itu kelinci, tapi di kayak di kinci jadinya gitu loh. Mainin rasa yuk, ya enggak dong, pasti mainin rasa. Kalau enggak sayur itu banyak pasirnya. Cocok ikut Master Chef Bill. Pengen, tapi gue takut. Gue aja baru dibentak dikit nangis apalagi digertak sama Kalau sayur tuh Apa, banyak kan pasir-pasir, takutnya ada cacing. Iya. Apa, telur cacing. Iya, jadi kalau misalnya masak sayuran ya guys, kan harus banget kasih garam ke dalam. Jadi kan sayuran nih pakai air, direndam dulu, pakein garam supaya dia kayak keluar si kuman-kumannya, itulah intinya.
Pokcoy atau pakcoy dong. Dan itu kalau misalnya masak, aku tuh lebih suka masak sayuran tuh malah yang kayak gini loh. Jadi dioseng-oseng kayak cah toge, pakcoy, capcay itu masaknya kayak gitu kan caranya, bukan yang kayak kuah banget terus kayak sop atau lodeh, sayur asem atau sayur oyong kayak gitu-gitu. Aku pernah masak semuanya. Cuman emang lebih ribet menurut aku karena apalagi sayur lodeh. Sayur lodeh sama sayur asem tuh banyak banget kan. Pakai terong lah, pakai jagung lah, pakai labu lah, pakai melinjo lah. Wah, itu ribet banget kan. Jadi malas aja ngebersih-bersihnya. Paling gampang dan simpel sih bayam ya menurut aku. Bayam sama kangkung lah itu oke banget. Tapi kalau kangkung juga biasanya tuh aku lebih suka ngulek sambal dibandingin pakai blender. Karena kalau pakai blender tuh rasanya lebih beda sama kita ngulek. Jadi kalau misalnya kangkung aku lebih suka kayak aku ngulek bumbunya dulu, bawang merah, tomat, cabai rawit, cabai keriting, aku ulek segala macam. Habis itu pakai terasi biar lebih wangi. Baru aku oseng-oseng si bumbunya, masukin kangkungnya pakai air, udah enak tuh. Ah, jadi lapar gue ngomongin makanan. Ikan asin, sayur asam, sambal telur dadar jangan lupa, enak banget tuh. Ma ada nanya, Ayu emang kalau masak senak itu ya Mas sampai disuruh masakin? Enak. Jujur mah. Enak. Jangan kan aku anak mama, bukan. Kalau Ayu itu sekali masak jadi gitu. Kalau mama tuh kalau Tambahin apa dulu ya. Mama tuh kalau masak nih enak, mama enak kalau masak. Aku serius mah. Aku sebagai anak mama aku ngerasa mama enak masaknya. Cuman mama tuh orangnya nggak beranian. Sedangkan kita tuh kalau masak harus berani. Coba aja dulu, kalau misalnya lu nggak nyoba lu nggak akan tahu gitu loh. Dan aku tuh anaknya suka aja coba-coba hal yang aku belum pernah coba. Anaknya tuh tipenya begitu loh guys. Jadi misalnya nih di kulkas gue lihat ada daging, terus ada apa-apa segala macem. Aku pikirin anaknya dijadiin apa ya. Aku pikirin bumbunya, aku cek dulu ada apa aja. Kalau emang mumpuni aku masak si menu ini, aku akan masak gitu. Tapi kalau enggak ya udah aku masak gimana caranya nih bahan aku olah jadi makanan gitu. Paham nggak? Aku masak lah gitu intinya. Ya mungkin harus mengeluarkan ide-ide kreatif nggak jelas gitu ya. Tapi harus rasanya penting enak. Patek sih parah iya kan. Ini udah Gen 12. Ya ampun Gen 12. Aku Gen 1 kak. Kenapa sih Gen 12? Kudungnya mereka apa nggak tahu. Sekali-sekali bikin tutorial masak Kak Kinci di live. Oh, tadi aku udah masak, aku bikin tutorial masak. Mana mah? Sini mama. 6 menit lagi aku udahan ya guys. Salah satu dia udahan. Iya tadi mau jam dulu sama kita masak. Udah ngambil itu bisa 1 jam. Kalian tahu nggak ini apa? Aku tuh tipe akal orang yang jarang banget minum suplemen kayak vitamin gitu. Karena kemarin kata dokter juga, kita tuh harusnya kalau misalnya kalian butuh vitamin C, vitamin D, itu perbanyaknya makan sayur sama buah. Atau kayak misalnya kalian butuh vitamin, bisa butuh omega, ya udah makan ikan, banyakin makan ikan. Dibandingkan minum vitamin suplemen karena itu akan ya pasti dengan kerja ginjal juga kan. Dan kita nggak tahu tuh itu diprosesnya gimana nanti vitaminnya di dalam tubuh kita. Jadi emang lebih baik kayak mama tuh sering banget bikinin ini. Ini apa sih Bill? Ini tuh jahe, kunyit, sereh, terus ntar aku cobain lagi ada rasa apa aja sih. Kunyit, jahe, kencur, sereh. Itu di mama rebus gitu loh. Terus mama jadiin minuman kayak gini. Karena ini bagus banget buat, dan ini nggak pakai gula sama sekali ya guys. Jadi emang mama ngerebus doang supaya membersihkan usus. Bisa dibilang ini kayak jamu gitu loh, tapi bukan jamu banget ya. Kalau jamu kan emang kalian pasti nggak ada yang nggak terlalu suka jamu ya. Kalau aku kan emang dari kecil suka minum jamu, jadi minum ini tuh kayak biasa aja, kayak minum infused water, tau nggak? Infused water tapi yang emang dari jahe kunyit, bukan dari lemon gitu. Obat pusing emang iya ya. Suka jahe nggak suka. Aku tuh jahe kencur kalau sebelum nyanyi biasa aku gigitin mentah. Kencur nih sama jahe aku gigitin serius, aku jadiin dia cemilan supaya suara aku tuh kayak lebih anget dan lebih lantang aja sih. Kayaknya waktu itu siapa sih Yunita siapa sih ya pokoknya namanya itulah ya, Ayura Yunita nggak sih, dia tuh bilang kalau dia tuh sebelum konser sama nyanyi juga, aduh aku gak terlalu suka gigitin kencur, dimakan, dicemilin, karena emang itu bagus banget sih buat suara. Tahun ini mau berapa Bial? 24 kak.
Ayu lewat FYP aku. Hai Kak, kalau nikah apa harus sama artis? Enggak juga sih, sama siapa aja yang memang yang penting gimana dia akhlaknya aja sih. Gimana dia hubungan sama Allah gimana. Dan biasanya aku emang nggak pernah mau sama, bukan nggak pernah mau sih, kayak lebih suka bukan yang sama satu kerjaan dengan aku, karena biar aku bisa saling sharing aja kegiatan kita yang berbeda background gitu. Kalau misalnya aku sama artis kan aku udah tahu kehidupan lo kayak gimana, gue udah tahu banget lah kayak gimana gimananya gitu. Kayak udah nggak ada yang excited gitu yang bisa kita ceritain loh menurut aku sih ya, kan setiap orang beda-beda sih. Iya Kayu Nita, maaf salah, nggak salah sih tadi, bener. Mamanya sama kayak mamaku bilang suka bikin minuman dari ramuan nggak tuh, dari rempah kali, bukan ramuan. Emang sukanya herbal ya, iya banget lagi. Karena kan aku juga suka banget tuh dengerin dokter Zaidul Akbar ya. Beliau tuh suka ngasih kayak masukan tentang nih, aku kalau pagi itu suka banget kalau sebelum ada kegiatan, kan aku nggak bisa makan pagi yang bener makan banget ya kadang ya. Kalau emang lagi kenyang banget, aku minum air hangat, aku kasih madu, jeruk lemon, terus habis itu aku kasih sereh sama jahe. Itu enak banget dan itu khasiatnya tuh insya Allah bagus banget buat tubuh kita ya. Tapi sih lemonnya nggak usah diperas, kayak udah biarin aja gitu, karena kan kita kan, kalau aku kan ada asam lambung ya, jadi emang nggak mau yang asam-asam banget gitu. Ibu suaminya mana Bu? Ya Allah Bu, belum Pak, nanti Pak ya. Iya sih bener kan, jadi enak bisa saling cerita satu sama lain. Iya bener, ramuan lo kata dukun. Iya makanya. Imofest day berapa Bil? Aku aduh day berapa ya, gue lupa, pokoknya tanggal 3 deh, gue kayaknya 2 ya. Kamu udah kebayokan tuh nenek aku guys, nenek aku di kebayokan lama, nenek dari papa. Iya kan, kenapa sih orang tuh mikirnya kalau artis harus nikah sama artis, padahal nggak juga sih, tergantung bagaimana personalitinya dari cowok itu aja atau si cewek itu sendiri. Mataku udah 5 watt ya. Untuk kenapa sih kalian tuh suka seuzon sama Nabila? Tiap hari live IG nyari calon ya. Calon mah juga datang dengan sendirinya Kak, nggak udah perlu gue live juga. Kalau emang datang aja dia dengan cara apapun itu. Ngapa jadi orang seuzon gue live dapet nyari jodoh apa gimana dah. Pakai inai apa Bil? Inainya namanya, aduh jauh gue. Inainya namanya ini apa? Goleca. Oke, udah 1:30 guys. Aku pamit ya. Thank you teman-teman semuanya udah menonton Nabila live. Maaf ya kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau perbuatan, karena aku hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf lahir batin banget. Semoga kalian semua sehat-sehat. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Nanti kalau misalnya aku live, biasanya aku suka ngabarin di Twitter ya guys. Jadi lihat di Twitter aja kalau kalian mau tahu aku live apa enggak gitu. Thank you, sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Jangan lupa sholat tahajud ya teman-teman semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night guys.